Saya mengoleskan lotion ke kaki pacar saya setiap malam. Taburkan lagi satu pohon tepung di atas lumpur yang berbau busuk itu. Lalu langsung berpura-pura tidur. Dia bangun tepat pukul 3 pagi setiap malam. Dia diam-diam mencabut sehelai rambutku lalu keluar. Aku mengikuti jejak kaki yang ditinggalkannya di tanah. Ikuti terus sampai akhir. Namun secara tak terduga, tepat ketika saya hampir memahaminya, apa yang akan dia lakukan? Namun mereka bertemu di pinggir jalan. Gadis kecil yang hampir tertabrak truk. Pada saat kritis, aku bergegas menghampiri dan menyelamatkan gadis kecil itu. Namun saya tertabrak dan terlempar sejauh 99 meter, nyaris tidak sadarkan diri. Tepat ketika jantungku hampir berhenti berdetak, sebuah suara dingin dan mekanis meledak di benakku. Berhasil terikat pada sistem kaya ilahi. Seorang miliarder dengan dana sebesar 100 miliar. Uang tersebut telah disetorkan ke kartu hitam milik tuan rumah pada tengah malam. Dapatkan skill aliansi emas. Mampu membedakan nilai dari segala sesuatu. Raihlah keahlian Grandmaster Kun Quan dengan memahami isi hati orang lain. Aku tiba-tiba membuka mataku dan menyadari aku mampu melawan 100 orang. Aku hanya merasa tubuhku saat ini. Tempat itu dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mampu melihat dan mendengar dengan jelas. Sebuah Maybach melaju kencang ke arah kami dari jarak 15 km. Kurang dari 3 menit. Mobil Maybach hitam itu pun terlihat. Sebuah kaki panjang, lurus, dan indah menjulur ke bawah. Dia menerobos kerumunan anjing seperti orang gila. Di mana kamu, Duo-Duo? Gadis yang kuselamatkan. Dia langsung menangis terseduh-seduh. Wanita itu bergegas maju. Dia menggendong gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Setelah memastikan bahwa gadis kecil itu hanya mengalami luka lecet. Lalu dia menatapku. Dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan Duo-Duo. Saya Suan King dari grup Su. Apa yang perlu saya lakukan? Kehancuran total keluarga Su bukanlah hal yang tidak terduga. Menatapmu di pagi buta. Informasinya ditampilkan di retinanya. Nama, Suan King. Usia 25 tahun. Jabatan, manajer umum grup Su. Kekayaan bersih melebihi 800 miliar sebelum hari ini. Seharusnya ini menjadi waktu untuk mengubah segalanya di kota ini saat fajar. Waktu terbaik untuk tubuh. Asalkan kamu bisa mengambil hati keluarga Su, Anda bisa mendapatkan hadiah besar. Sekalipun sekarang tengah malam nilainya mencapai 100 miliar. Jumlah itu bahkan bukan sebagian kecil dari kekayaan keluarga Su. Di pagi buta, dia hanya meliriknya dengan tenang. Dia berkata tidak. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke dalam malam yang hujan. Suan King memperhatikan sosok Lin Chen yang menjauh. Lalu dia menoleh ke asistennya di belakangnya dan berkata, saya perlu mengetahui semua informasinya dalam waktu 3 menit. Dia adalah dermawan saya. Suan Ying tidak akan pernah membiarkannya menghilang begitu saja. Saya sampai di rumah pada pagi hari. Dia mengarahkan pandangannya pada foto kedua orang itu terpampang di dinding. Fungsi memutar balik memori Golden Eye diaktifkan pada tengah malam. Segera, dia mengetahui dalang di balik kematian orang tuanya. Itu adalah ibu tiri Wang Cuifen. Pacarnya, Chen Lu, yang bersamanya menghabiskan setiap hari. Menyelinap keluar setiap malam. Sebenarnya, dia akan bertemu dengan seorang anggota keluarga kaya generasi kedua. Sangat bagus. Mari kita mulai dengan membahas ibu tiri saya, Wang Cuifen. Temui Chen Lu untuk membalas dendam lagi. Dia ingin membiarkan Chen Lu dan pria kaya generasi kedua yang dia pindahkan itu. Di masa depan, bahkan layanan pesan antar makanan pun tidak akan tersedia. Mereka hanya bisa menjadi pengemis di jalanan. Pagi-pagi keesokan harinya, dia langsung pergi ke villa tetangga di pagi buta. Begitu saya masuk, kemudian terdengar suara gaduh dari orang-orang yang sedang bermain sulap dari aula. Dan jeritan histeris Wang Cuifen. Berhenti menghancurkannya. Aku akan berurusan dengan anak itu mulai tengah malam sebentar lagi. Pengalihan hak milik kepada ahli waris pertama. Kalau begitu, villa ini akan menjadi milikku. Aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Sebuah tamparan menghentikan suasana hatinya yang buruk. Mendorong pintu hingga terbuka di pagi buta. Ruang tamu sudah berantakan. Wang Cuifen, yang biasanya arogan. Saat itu, rambutnya acak-acakan dan dia berlutut di tanah. Jejak tangan berwarna merah terang tercetak di wajahnya. Jiang Cheng duduk di tengah ruang tamu. Tiger, bos rentenir bawah tanah. Di belakangnya terdapat 4 tangan besar yang membawa pipa baja. Di pagi buta itu, ekspresinya tetap tenang. Dia masuk dengan santai. Seolah-olah pemandangan di hadapan mereka tak berdasar. Tiger mengabaikannya meskipun saat itu masih pagi buta. Langsung marah. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke wajah Ling Chen. Ambil fotonya. Ini dia tuan muda yang tidak berguna itu. Di pagi buta, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Tiger. Informasi tentang Tiger juga terlintas di benak saya di pagi hari. Target Zhao Hu. Kekuatan tempur 65. Kelemahan terbesar orang awam adalah tahayul yang ekstrim dan menderita penyakit aneh. Saya mengalami nyeri dada yang hebat setiap tengah malam dan tidak dapat bergerak hingga dini hari. Dia hanya berbisik, jika tanganmu menyentuh wajahku, aku tak akan pernah bisa memegang sumpit lagi seumur hidupku. Dan angina Anda. Apakah itu terjadi tepat tengah malam setiap malam? Tangan kakak kelima tiba-tiba menyerang Dangkun. Rahasia ini bahkan tidak diketahui oleh bawahannya. Bagaimana mungkin anak ini tahu? Suara kakak kelima bergetar, kau bisa membaca wajah. Dia diabaikan pada dini hari. Dia berjalan langsung menuju rak pajangan yang terbalik. Mencari kotak cendana ungu peninggalan ibuku. Wang Cuifen melihat bahwa kakak harimau ragu-ragu untuk bertindak. Dia segera bangkit dari tanah dan berteriak pada kakak harimau. Dia adalah pewaris digital pertama. Memaksanya untuk menandatangani perjanjian transfer. Rumah ini milikmu. Mata kakak harimau berkedip. Di depan roda utang yang mudah. Ketakutan di hatiku bukanlah apa-apa. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, saudara-saudara. Pegang anak ini.
Jika Anda tidak menandatangani hari ini, potong jarinya. Segera setelah, 4 preman melambaikan pipa baja dan bergegas ke pagi hari. Kejora menghela nafas dengan membelakangi mereka. Mengapa Anda harus memaksa saya untuk menjadi kasar? Suaranya belum jatuh. Dia berbalik dengan tajam. Tendangan samping sederhana. Bang, preman di depan. Seperti ditabrak truk. Terbang langsung terbalik sejauh 10 meter. Pukul tembok dengan keras. Pingsan dalam sekejap. Penonton menjadi sunyi senyap. 3 binatang yang tersisa berhenti dengan ketakutan. Aku menelan air liur. Tarik perlahan ember di pagi hari. Mata tertuju pada meja kopi. Akhirnya menemukan itu. Kotak cendana peninggalan ibu. Dia dengan lembut menyeka debu. Berbalik dan melihat Wang Cui Fen yang sudah tercengang. Anda tidak selalu menginginkan rumah ini dan tetangga. Bisnis rumah tangga? Lalu aku akan memberikannya padamu sekarang. Wang Cui Fen benar-benar tercengang. Di pagi hari, saya berbalik untuk melihat Brother Tiger. Senyum di sudut mulut. Segera mengeluarkan kartu ban hitam. Apakah Anda memiliki mesin kartu kredit? Membawa total 120 juta. Semua disikat. Lempar kartu di pagi hari. Transaksi berhasil. Ekstasi pecah di mata Wang Cui Fen. Dia langsung gemetar. Hitung kamu. Karena Anda membayar saya kembali. Kami berdua jelas. Keluar sekarang. Rumah ini sepenuhnya milikku sekarang. Tapi detik berikutnya. Kata-kata di pagi hari akan mengirimnya langsung ke neraka. Siapa bilang aku membayar hutang untukmu? Dia menatap Wang Cui Fen. Tahta mata. Uang ini adalah biaya saya untuk membeli hutang ini. Mulai sekarang. Anda harus mengembalikan uang itu kepada saya. Senyum Wang Cui Fen berangsur-angsur memadat. Saudara harimau langsung bereaksi. Segera mengubah wajahnya. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah bos Wang Cui Fen Wang. Sekarang kreditor Anda adalah Lin Xiao. Omong-omong, Lin Xiao, apakah Anda pikir saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengumpulkan bunga untuk Anda? Saudara Hu memutuskan untuk memanggil polisi untuk kebakaran di pagi hari. Berjalan ke pintu di pagi hari dengan kotak kayu cendana. Berhenti dan lihat Wang Cui Fen. Saya hanya memberi Anda 2 pilihan. Pindah dulu dari villa ini segera. Bersih-bersih. Pakaian tidak diperbolehkan untuk mengambil sedetik pun. Bayar utang kepadaku dalam 3 hari. Aku akan menelepon polisi sebentar lagi. Aku akan menuntutmu karena meminjam dan menggelapkan dana publik. Kemudian di pagi hari, dia terus memperhatikan pengisian. Jika Anda tidak mengawasi Wang Cui Fen untuk menyelesaikannya tepat waktu, saya akan menuntut Anda untuk cedera yang disengaja. Ada pemantauan pintu sebagai bukti. Dosa-dosa ini cukup untuk memasukkanmu ke penjara. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dari villa di pagi hari. Belakang. Segera, tangisan menyayat hati Wang Cui Fen datang. Dan suara geng saudara Hu mulai membersihkan tempat kejadian. Dengarkan suara-suara ini. Berdiri di bawah terik matahari di pagi hari. Aku hanya merasa sangat nyaman. Tapi detik berikutnya, sistem telah mengeluarkan tugas baru. Harap habiskan 100 juta dalam 2 jam. Hukuman gagal. Deduksi acak dari fungsi tubuh tertentu dari tuan rumah. Seperti selamanya 3 detik di pagi hari menonton hukuman ini. Mulut berkedut. Sistemnya kejam. Tapi habiskan uang. Ini mungkin tugas termudah di dunia. Menghentikan taksi di pagi hari. Langsung ke Jiangcheng Top Social Business Open Cafe. Baru turun di pagi hari. Ferrari merah dengan raungan arogan. Berhenti di depannya. Jendela ke bawah. Itu adalah mantan pacarnya Chen Lu yang duduk di dalam. Dia melepas kacamata hitamnya. Mata penuh pena. Bukankah ini dini hari? Saya mendengar Anda diusir dari rumah untuk mengantarkan takaut. Bagaimana Anda membawanya ke tempat kelas atas seperti itu? Keamanan di sini tak membiarkan pengemis masuk. Ketika keluarga Lin mengalami kecelakaan, Chen Lu mencampakkan dini hari dengan kecepatan cahaya. Dia berbalik dan memeluk generasi kedua yang kaya. Mengawasinya di pagi hari. Tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Tepat pada waktunya untuk menghabiskan uang, tugas itu masih kekurangan penonton. Ia datang memohon. Li Xiuko di pagi hari. Senyum cerah. Tapi hari ini bukan makan. Apakah seluruh mal? Pintu terbuka. Chen Lu memegang Versace. Pria berkemeja bunga berjalan ke bawah. Mata kacang hijau pria itu menyapu ke atas dan ke bawah di pagi hari. Lulu penuh darah. Ini mantan pacarmu yang mengantarkan makanan. Wajah putih kecil terlihat bagus. Sayang sekali dia miskin. Chen Lu menggandeng lengan pria itu dan tertawa tidak karuan. Izinkan saya memperkenalkan Anda di pagi hari. Ini adalah suami saya saat ini Zhang Ziqiang. Keluarga saya berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan. Bernilai ratusan juta. Dia sengaja memperburuk kata-kata ratusan juta. Menatap menantang di pagi hari. Sepertinya berharap melihat inferioritas di wajahnya. Ekspresi marah atau malu. Tapi dia kecewa. Hanya berdiri di sana dengan damai di pagi hari. Matanya acuh seolah melihat 2 awan udara. Maju di pagi hari kelas. Zhang Ziqiang marah dengan ketidaktahuan di pagi hari. Tak tahu malu, bukan? Satu langkah keluar dari jalan di depan pagi hari. Mengulurkan tangan untuk mendorong bahu pagi hari. Di tangan Zhang Ziqiang. Akan menyentuh momen pagi hari. Cahaya keemasan berkedip di kedalaman pupil di pagi hari. Informasi Zhang Ziqiang ditampilkan. Identitas target Zhang Ziqiang adalah generasi kedua dari rumah tangga yang meledak-ledak. Kekuatan asing hati setia. Kemeja Versace peralatan saat ini. Jam tangan Treasury Richard Milling RM011. Gerakan imitasi berkualitas tinggi adalah gerakan silinder tunggal domestik. Sabuk Gucci keuangan asli overdraft kartu kredit. Hancurkan tembok timur untuk menebus tembok barat. Tidak mengejar Chen Lu untuk menyewa Ferrari selama sehari. Sewanya belum beres. Setelah nonton dini hari, lengkungan sudut mulut langsung menjadi main-main. Dia mendekati Zhang Ziqiang.
Suara turun. Tapi, cukup untuk didengar oleh beberapa orang yang lewat. Sayang sekali kasus serat karbon Richard Miller. Garis-garisnya acak. Garis Anda agak terlalu rapi, bukan? Ada juga jendela kalender asli yang lurus. Ini 1:59. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat? Bisakah Anda melompati jam tangan ini tepat pukul 2? Wajah Zhang Ziqiang berubah seketika. Jam tangan ini memang replika yang dia beli seharga $3.000. Ini secara khusus digunakan untuk menipu seorang gadis pemuja emas seperti Chen Lu. Tapi dia tidak pernah berpikir. Seorang pria pengiriman dapat melihat menembus Anda. Kamu ayah kentut ini jam tangan asli. Kau tahu sial. Zhang Ziqiang tanpa sadar menutupi pergelangan tangannya. Lulu mengabaikan anjing gila ini. Ayo pergi ke Hermes untuk membelikanmu tas. Saat dia berbicara, dia menarik janji linglung. Pergi ke mall. Rupanya mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Saya hanya perlu masuk dan membeli sesuatu juga. Ikuti bersama di pagi hari. Zhang Ziqiang sepertinya telah mendengar lelucon besar. Berhenti dan ejek bahwa ini adalah SKP. Jika Anda mampu membeli sepasang kaos kaki di sini, saya memakannya di tempat, ingat kata-kata Anda. Menyeberangi pintu putar di pagi hari. Berjalan ke lobi mall ber-AC penuh. Lantai pertama SKP. Menyatukan merek-merek mewah top dunia. Wewangian mahal memenuhi udara. Selamat datang. Wanita selamat datang di pintu membungkuk untuk memberi nama. Tapi saat aku melihat Zhang Ziqiang dan Chen Lu, ketika sumur mengikuti di, mata wanita selamat datang jelas lebih cerah. Tersenyumlah lebih cerah. TN Nona. Selamat datang. Zhang Ziqiang, untuk menemukan lapangan barusan. Berkata keras dengan sengaja. Keluarkan jam tangan termahal di toko Anda. Saya akan memilih satu untuk pacar saya. Mengatakan itu, dia melihat dengan provokatif di pagi hari. Bagaimana staf pengiriman juga bisa masuk untuk menggosok AC? Hati-hati memecahkan meja kaca. Aku tidak mampu menjualmu. Beberapa konsultan penjualan di toko. Saya mengelilingi Zhang Ziqiang dengan wawasan yang luar biasa. Dan pagi hari ditinggalkan dalam cuaca dingin. Hanya satu yang baru saja lulus. Gadis kecil dengan lencana magang. Ragu untuk berjalan di depan dini hari. Berikan segelas air. Halo Pak. Apa ada yang bisa kubantu? Tidak apa-apa jika Anda hanya melihat-lihat. Gadis kecil dengan mata jernih. Tidak menunjukkan pena karena pakaian di pagi hari. Saya tidak menonton seteguk air di pagi hari. Cahyani. Chen Lu langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Apa kalian mendengarnya? Dia tidak menatapku dan berkata dia di sini untuk menggosok AC. Keamanan? Mengapa Anda membiarkan semua orang masuk? Seorang wanita kabinet senior mendatangi Tuan. Jika Anda tidak membeli apapun, tolong jangan mengambil sumber penerimaan kami. Ada tempat istirahat di sana. Adik kabinet Mary di pagi hari. Sebaliknya, lihat gadis magang di depan Anda. Senyum. Kemudian dia menunjuk ke langit berbintang 6102 di tengah konter. Menyapu seluruh deretan Nautilus di sebelahnya. Jam tangan bintang ini. Dan baris ini. Saya ingin semuanya. Menuju musim kematian di kota. Zhang Ziqiang tertawa terbahak-bahak. Lulu, apa kamu mendengarku? Dia bilang dia menginginkan semuanya. Itu menambahkan hingga lebih dari 20 juta. Apakah anak ini bodoh karena mengantarkan takeut? Pak tolong jangan bercanda. Ini Badapeli. Bukan pasar sayur. Jika kau bicara omong kosong lagi, saya akan menelepon keamanan. Wajah kakak senior itu tenggelam seketika. Saya merasa seperti saya membuat masalah di pagi hari. Pak, harga Starry Sky 6102P itu 2,80 juta. Dan Anda memerlukan antrian VIP untuk meninjau kualifikasi. Gadis magang itu juga ketakutan. Gagap mengatakan bahwa kualifikasinya bagus. Di pagi buta, dari saku celana jeans yang harganya hanya beberapa puluh yuan, dia mengeluarkan kartu hitam. Letakkan perlahan di atas meja kaca. Terdengar suara renyah saat kartu digesek dengan pin berupa 6 angka 8. Jika tidak memuat, saya makan di konter ini. Suaranya tidak terlalu keras di pagi hari. Namun, hal itu membawa tekanan halus yang tak tertahankan. Tangan gadis kecil itu gemetar saat ia belajar. Akibatnya, dia meminta bantuan kepada manajer toko. Manajer toko itu adalah seorang pria paruhbaya yang berpengalaman dan bijaksana. Saya telah mengamati jam-jam dini pagi. Saat dia melihat kartu hitam itu, pupil mata tiba-tiba menyempit hingga sekecil titik. Itu kartu legendaris Centurion Infinite Black Card, kan? Tidak. Ini bahkan lebih mewah daripada bahan kartu emas hitam. Ini adalah salah satu dari hanya 10 kartu naga tertinggi di dunia. Cepatlah pergi dan pindai suara manajer toko untuk mengaktifkannya. Bahkan suaranya pun bergetar. Jangan bawa mesin pos ke sini. Saya sendiri yang meledakkannya. Install dan pasang. Siapa yang coba kamu bodohi dengan kartu multifungsi tempat potong rambut ini? Aku yakin kamu masih bisa melihat Zhang Ziqiang tertawa ketika mencoba mengakses akunnya. Transaksi berhasil. Suara mesin pos saat ini. Seperti penghakiman Tuhan. Manajer toko itu melihat daftar panjang di struk tersebut. Wajah pusing. Kakiku terasa lemas. Aku hampir berlutut di hadapan pria terhormat itu saat fajar. Transaksi senilai 28,5 juta telah selesai. Kami akan segera mengemas formulir-formulir ini untuk Anda. Apakah sebaiknya dikirim ke kediaman Anda atau ke tempat lain? Manajer toko memegang kartu hitam itu dengan kedua tangannya. Busur 90 derajat. Rendah hati hingga terpuruk di tempat yang paling hina. Tidak perlu sembarangan menyalakan langit berbintang 2,8 juta itu saat fajar. Aku memakainya di pergelangan tanganku dan menjuntaikannya. Masukkan sisanya ke dalam tas. Aku ingin membawanya bersamaku. Manajer toko tas itu terkejut. Jam tangan senilai puluhan juta dikemas dalam tas. Zhang Ziqiang. Bagaimana mungkin Chen Lu bisa basah kuyup sepenuhnya? Bukankah keluarga Lin bangkrut? Bukankah dia diusir dari rumahnya? Dia menggesek kartunya tanpa berkedip sedikit pun.
Zhang Ziqiang merasakan wajahnya. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Rasa sakit seperti terbakar. Dia hanya memamerkan jam tangan palsu seharga 1,5 juta itu. Mereka langsung membeli barang asli senilai lebih dari 20 juta. Mereka bahkan mengemasnya dan membawanya pergi seperti saat membeli kubis. Chen Lu benar-benar tercengang. Melihat pergelangan tangan di pagi hari. Pemandangan langit berbintang yang mempesona itu. Aku sangat menyesalinya. Ling Ling Chen. Suara Chen Lu bergetar. Berusaha memaksakan senyum menawan. Menepis tangan Zhang Ziqiang. Jadi kau sedang mengujiku saat kau bergerak mendekati fajar. Sebenarnya, aku tidak pernah melupakanmu. Zhang Ziqiang itu terus-menerus mengejar saya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Dan bahkan tidak meliriknya di pagi buta itu. Hilangkan saja satu kata. Hilangkan saja satu kata. Kemudian membawa tas penuh berisi jam tangan mewah. Seperti membawa sampah. Siapa yang baru saja mengatakan mereka ingin makan kaos kaki? Dia menatap Zhang Ziqiang, yang wajahnya pucat pasi. Zhang Ziqiang mundur selangkah dan menabrak meja kasir. Kamu ingin melakukan apa? Ayahku adalah seseorang yang tidak menarik minatku, bukan ayahmu. Berbalik badan dan berjalan keluar di pagi hari. Melewati wanita kelas atas yang arogan itu yang memandang rendah dirinya. Jejak kaki Witon. Saudari Gui gemetar seluruh tubuhnya. Wewenang untuk penugasan ini sepenuhnya berada di tangannya. Di pagi buta, dia menunjuk ke gadis magang itu. Sedangkan untukmu, aku tidak ingin melihatnya lagi saat aku datang lagi nanti. Manajer toko langsung mengerti. Dia mengerti bahwa dia harus memecat Xiao Liu sekarang juga. Cepatlah ucapkan terima kasih kepada pria ini. Komisi Anda hari ini cukup untuk membeli sebuah apartemen di Jiangcheng. Meninggalkan Patek Philippe. Aku melirik panel sistem saat fajar. 28,5 juta dihabiskan. Sisa limit kredit, 71,5 juta. Tersisa 1 jam 20 menit. Dia langsung masuk ke toko utama Armani di sebelahnya. Dapatkan 3 dari setiap item dalam koleksi terbaru Armani musim ini. Koper kulit buaya edisi terbatas dari Gucci di sebelah sana. Gunakan untuk menyimpan pakaian. Set lengkap lamer, 100 set. Saya mengirimkannya ke para petugas di tempat pengantaran makanan untuk mereka gunakan sebagai tisu tangan. Jam berikutnya. Seluruh pusat perbelanjaan SKP dilanda gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang taipan misterius yang mengenakan Uniqlo. Dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Pembantaian di toko-toko mewah besar. Dia bahkan tidak melihat harganya. Hanya satu kalimat, gesek kartu dan kemas barang. Manajer umum mal tersebut secara pribadi memimpin 20 petugas keamanan. Ikuti di belakang. Bertanggung jawab khusus untuk membawa barang-barang. Video Zhang Ziqiang dan Chen. Dua badut yang terlupakan mengikuti di belakang dengan tatapan kosong. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Kuku Chen Lu menancap ke dagingnya. Mata merah jelas menunjukkan hasil kejahatan. Saya ingin melaporkannya. Zhang Ziqiang menggertakkan giginya. Pengeras suara mal tiba-tiba mengumumkan, pelanggan yang terhormat, hari ini di SKP, Anda harus memesan setengah jam lebih awal. Ada seorang tamu terhormat. Restoran Sky Garden di atap gedung sudah dipesan. Mengundang maestro piano ternama Lang Lang. Pertunjukan langsung. Para penonton pun bersorak riuh. Berdiri di pintu masuk eskalator di lantai 2 di pagi hari. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini juga merupakan salah satu barang konsumsi yang diatur oleh sistem. Biaya layanan ini saja mencapai 5 juta. Dia melirik panel sistem dan menyelesaikan tugas tersebut. Jumlah pengeluaran saat ini, 105 juta. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilan Anda menyelesaikan hadiah pencapaian pengeluaran mewah pertama. Potongan harga tunai. Serangan kritis 10x. Uang tunai sebesar 1 miliar telah disetorkan ke rekening tersebut. Kesepakatan untuk mengalihkan 51% saham Cheng Cheng SKP Mall telah berlaku efektif. Pesona plus waktu. Sistem tersebut sempat berhenti sejenak pada dini hari. SKP menjadi manajer umum pusat perbelanjaannya ketika dia menerima panggilan tersebut. Wajahnya langsung pucat pasi. Berjalan cepat menuju fajar. Sang bos berlutut dengan satu lutut. Tidak menyadari bahwa bos telah tiba. Aku gagal menyapamu dengan benar. Saya Wang Dahai, manajer umum SKP. Anda telah mengakuisisi 51% saham grup tersebut. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab di sini. Zhang Ziqiang sangat ketakutan sehingga ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Melihat Wang Dahai berlutut di tanah pada pagi hari. Mengangguk sedikit lalu berdiri. Karena saya adalah bosnya. Sekarang saya akan memberikan perintah pertama. Dia menunjuk ke arah Zhang Ziqiang dan Chen Lu yang tidak jauh dari situ. Kedua orang ini merusak suasana hati saya untuk berbelanja. Setelah mengusir mereka, semua pusat perbelanjaan SKP. Kedua orang ini dilarang masuk ke dalam. Dan jam tangan palsu di pergelangan tangan pria itu. Itu merusak pemandangan. Aku memilihnya untuk dia. Wang Dahai segera berdiri. Petugas keamanan mengambil tindakan. 20 petugas keamanan menerkam mereka seperti serigala. Bukan saat fajar. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Saya Lulu. Akulah orang yang paling kau cintai. Chen Lu menjerit saat diangkat dan dibawa keluar. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhang Ziqiang masih berteriak. Detik berikutnya dia dijatuhkan ke tanah dan ditarik paksa. Injak-injak jalan itu. Teriakan itu perlahan menghilang di kejauhan. Berdiri di puncak eskalator saat fajar. Menatap ke bawah ke arah kerajaan bisnisnya. Telepon berdering. Halo, nomor tidak dikenal. Apakah ini Tuan Tengah Malam? Saya Suan King. Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari ujung telepon. Seorang gadis yang sedikit lelah. Saya dengar Anda baru saja membeli SKP. Saat ini saya berada di kedai kopi di lantai bawah SKP. Beberapa hal tentang kerja sama perusahaan. Bisakah Anda menyiarkan ini? Disarankan agar Suan King mengangkat alisnya saat fajar.
Jadi dia sudah berada di sini sejak awal. Itu bagus. Aku juga lapar. Namun, saya tidak minum kopi. Saya ingin makan malatang, sup pedas. Apakah Presiden Su bersedia memberi saya kehormatan itu? Terdengar keheningan selama 3 detik di ujung telepon. Selama kamu bersedia menemuiku, aku akan makan apa saja. Menutup telepon di pagi buta. Senyum berseri. Sepertinya game selanjutnya akan lebih menarik lagi. Malam di Jiangcheng bagaikan kuburan yang tak kenal ampun. Hiruk-pikuk jalan Hongsing di kota tua telah menciptakan satu demi satu gua-gua aneh. Kendaraan dengan trailer. Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 88.888. Seperti seorang bangsawan yang tanpa sengaja tersesat ke daerah kumuh. Berkendaralah dengan hati-hati melewati lubang dan genangan air. Diparkir di depan toko hotpot pedas Fat Sister. Pembukaan pintu otomatis. Suan King keluar. Duduk di pinggir jalan. Pria yang duduk di bangku plastik merah itu mendongak di pagi buta. Dia mematahkan sumpit sekali pakai di tangannya. Dia memiliki lusinan barang yang dibelinya dari belanja besar-besaran di SKP yang menumpuk di sampingnya. Tas belanja bermerek. Seperti sampah, benda itu berserakan begitu saja di tanah yang berminyak. Mengapa Presiden Su menganggapnya kotor? Saya membersihkan debu dari bangku plastik itu di pagi hari. Duduk. Bakso sapi di sini adalah yang paling kenyal dan paling enak di seluruh Jiangcheng. Suan King menarik napas dalam-dalam. Dengan anggun mengangkat ujung roknya. Aku duduk berhadapan denganmu di pagi buta. Jaga punggung Anda tetap lurus. Pak Lin benar-benar humoris. Suan King memandang ke arah pagi buta. Saya kira dia bernilai miliaran. Orang penting yang dengan santai membeli SKP. Mereka akan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk lingkungan tempat makan. Uang dimaksudkan untuk membuat hidup lebih bebas. Ini bukan dimaksudkan untuk membelenggu diri sendiri. Mari kita kirimkan menunya tengah malam agar dia bisa memesan. Presiden Su setuju. Jangan ragu memesan hanya karena harganya murah saat Anda mentraktir. Suan King melihat menu dan menyadari bahwa total biaya untuk bermain adalah 2 yuan. Harga rumput laut adalah 1 yuan. Perasaan campur aduk. Dia melakukan penyelidikan di pagi hari. Data menunjukkan bahwa 24 jam yang lalu, dia masih tetap seseorang yang peduli dengan beberapa dolar. Para pengantar barang bekerja tanpa lelah di tengah hujan. Dan sekarang dia duduk berhadapan dengannya. Aura yang dalam. Bahkan seorang pengusaha berpengalaman seperti dia pun tidak bisa melihat kebohongan di baliknya. Sedikit saja. Suan King meletakkan menu dan menatap langsung ke mata Ling Chen. Tuan Lin, mari kita langsung ke pokok bahasan. Tentang menabung di Duo-Duo. Dan mengenai akuisisi SK Anda. SSST, di pagi buta, letakkan jari di bibirmu. Jangan membicarakan bisnis saat makan. Bos wanita yang merusak perut. 2 mangkuk besar dengan rasa agak pedas dan tambahan cuka. Oke. Xiao Chen membawa pacarnya hari ini. Ini indah. Wanita bertubuh gemuk itu dengan antusias membawa 2 baskom besar dari baja tahan karat. Gadis yang berjalan mendekat itu tampak kurus. Makan lebih banyak. Kakak ipar saya yang mentraktir makan malam ini. Wajah Suan King langsung memerah hingga ke pangkal telinganya. Dia melambaikan tangannya berulang kali, sambil berkata, tidak, saya adalah kreditornya. Sambil tertawa, dia menjawab di dini hari. Ambil botol cuka. Pukul lingkaran besar ke mangkuk Suan King. Rasakan jiwa di sini. Disela oleh dini hari. Negosiasi tegang Suan King mengemudi. Setengah diturunkan dalam sekejap. Dia ragu-ragu. Saya masih menambahkan sepotong hidangan boneka dan mengirimkannya ke pintu masuk. Pipa pedas asam panas sejuk rasa kuat. Rangsangan itu membuatnya batuk ringan. Air mata tersedak, makan perlahan. Tidak ada yang merampokmu. Berikan dia tisu di pagi buta. Suan King mengambil tisu. Dia menyeka sudut mulutnya karena malu. Saat itu, dia menulis baju besi yang tidak bisa dihancurkan hari itu. Tunjukkan jejak kembang api segar. Suan King tiba-tiba berbicara di pagi hari. Suaranya sedikit lebih rendah. Terima kasih karena tidak hanya menyelamatkan Duo-Duo dan SKP. Telah carding pembaruan kontrak ruang iklan perusahaan kami. Jika Anda tidak membeli SKP, peluncuran produk baru andalan Su, S Group bulan depan. Mungkin membuka Skylight. Makan bola daging sapi di pagi buta. Satu sisi membuka ikatan emas. Pandangannya menembus wajah halus Suan King. Serangkaian data merah tertinggal di atas kepalanya. Mengalahkan seperti orang gila. Target Suan King adalah Presiden Su Group. Keadaan kecemasan ekstrim saat ini. Akhir jam dari krisis seksual 1. Rantai modal putus. Dibunuh oleh saingan Tiansheng Capital. Kesenjangan pendanaan 803 juta. Menandatangani perjanjian perjudian dengan asosiasi polisi rumput panjang keluarga. Jika tidak ada keuntungan kuartal ini, akan dicopot dari CEO dan posisi. Dipaksa menikahi tuan muda ibu kota Tiansheng. Pernikahan 12 jam hitungan mundur runtuh. Aksi mengunyah di pagi buta berhenti dengan sedih. Sayang sekali ini bukan presiden wanita. Ini seperti daging biksu tang yang dipanggang di atas api. Letakkan sumpit di pagi buta. Si Xiao Fei menatapnya sambil tersenyum. Tuan Su, dengan segala hormat, apa yang Anda khawatirkan sekarang? Seharusnya bukan masalah tempat konferensi pers, kan? Sejauh yang saya tahu, perusahaan Anda secara langsung. Saya khawatir saya bahkan membayar sewa halaman SKP. Tidak bisa mengeluarkannya. Sumpit di tangan Suan King bergetar hebat. Sebuah telur puyuh jatuh kembali ke dalam mangkuk. Beberapa tetes minyak merah jatuh di punggung tangannya yang cantik. Dia tidak bisa mengurus menyeka. Penyempitan pupil. Menatap pagi. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah mata-mata komersial? Keuangan perusahaan sangat rahasia. Kecuali saya dan keuangan. Direktur bahkan tidak mengenal wakil presiden. Saya adalah penyelamat Anda. Bukan mata-mata. Mengeluarkan tisu di pagi hari. Secara alami meraih tangannya. Bantu dia menyeka noda minyak dari punggung tangannya. Jari-jarinya panjang dan hangat.
Saat saya menyentuh kulit dingin Suan King. Suan King menyusut seperti sengatan listrik. Tapi tidak menarik kembali. Dan tidak hanya saya tahu Anda tidak punya uang. Mata di pagi hari tiba-tiba menjadi pintar. Saya juga tahu. Mengapa Anda begitu sengsara? Itu karena ada hantu di sekitar Anda. Wajah Suan King menjadi pucat saat ini. Ponsel Suan King bergetar liar. Direktur Desain ID penelepon. Suan King melirik dini hari. Saya membuat isyarat di pagi buta. Dia mengangkat telepon halo. Direktur Lee. Bagaimana persiapan untuk tender besok? Suara cemas dan bersalah datang dari ujung telepon. Sesuatu yang besar terjadi. Server kami baru saja diretas. Semua tentang Oasis. Naskah dan data desain proyek. Semua terkunci dan hancur. Hard drive cadangan juga rusak. Apa Suan King berdiri dengan keras? Bangku merah plastik dengan punggung terbalik. Bagaimana mungkin? Firewall kami adalah yang terbaik. Dan disk cadangan ada di brankas Anda. Bagaimana bisa rusak? Saya tidak tahu. Tuan Su akan menawar pada jam 9 besok pagi. Sudah terlambat untuk mengulang sekarang. Ibu kota Tiansheng. Sepertinya ada rencana yang siap di sana. Kami kacau. Telepon terlepas dari tangan Suan King dan jatuh ke tanah. Dia tampak seperti ditarik keluar dari beberapa 5 detik. Lembut ingin duduk, tapi lupa bahwa bangkunya telah dibalik. Tepat ketika dia akan jatuh. Di tanah berminyak. Pegang dia dengan satu tangan di pagi hari. Tangan lainnya sangat. Dengan tenang angkat telepon di tanah. Direktur Lee, yang belum menutup telepon di ujung telepon. Kata akting yang bagus. Oscar berutan cabang emas kecil padamu. Ujung telepon yang lain jelas tercengang. Siapa aku tidak masalah. Untuk mencibir gagang telepon di pagi hari, yang penting adalah Li Hao. Lebih baik kamu berdoa sekarang. Biaya penyelesaian 20 juta yang diberikan kepada Anda oleh ibu kota Tiansheng. Cukup bagi Anda untuk membeli kursi roda yang lebih baik. Setelah berbicara, tutup telepon di pagi hari. Lemparkan ponsel kembali ke atas meja. Suan King bersandar di pelukannya di pagi buta. Gemetar di sekujur tubuh. Mata kosong. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Itu adalah kesempatan terakhirku untuk membalikkan keadaan. Tidak ada draft desain. Besok adalah hari pelanggaran kontrak. Saya ingin membayar kompensasi sebesar 300 juta. Keluarga Su tidak akan membiarkan saya pergi. Saat itu, dia bukan lagi CEO yang angkuh. Hanya seorang wanita yang benar-benar tak berdaya. Ada apa dengan kepanikan ini? Suara saat fajar. Benda itu tampak sangat mencolok di tengah hiruk-pikuk pasar malam. Ketenangan memiliki daya magis yang menenangkan. Dia menjadikan Suan King sebagai istri resminya. Letakkan tanganmu di bahunya. Memaksanya untuk menatap matanya. Jika desainnya rusak, Anda bisa menggambarnya ulang. Uang dapat diperoleh kembali. Selama orang tersebut belum meninggal dunia. Permainan belum berakhir. Sudah terlambat. Mata Suan King memerah. Air mata menggenang di mataku. Kurang dari 10 jam lagi. Itu adalah hasil kerja keras selama 3 bulan dari puluhan desainer. Darah? Siapa bilang sudah terlambat? Lepaskan saat fajar. Sambil berbalik, dia mengambil tumpukan tas bermerek dari tanah. Di mata. Cahaya itu berkilauan dengan kegembiraan seorang pemburu yang melihat mangsanya. Pergi kemana? Suan King merasa bingung. Pergi ke perusahaan Anda. Senyum angkuh tersungging di sudut bibirnya pada dini hari. Karena Li Hao mengatakan data tersebut telah dihancurkan. Lalu aku akan menunjukkan padanya apa itu mukjizat. Ngomong-ngomong, ayo kita main permainan menangkap hantu malam ini. Setengah jam kemudian. Gedung Grup Su di Jiangcheng CBD. Seluruh bangunan itu diterangi dengan terang. Departemen desain berada dalam kekacauan total. Puluhan desainer menatap komputer dengan layar hitam. Menggaruk telinga dan pipi. Seseorang sedang menangis. Seseorang sedang mengumpat. Sutradara Li Hao berdiri di tengah. Berpura-pura mengerahkan teknisi untuk melakukan perbaikan darurat. Namun, dia terus melirik arlojinya dari sudut matanya. Sedikit sekali tanda kelonggaran terselip di sudut mulutnya. Asalkan kita bisa melewati malam ini. Besok, Suan King akan jatuh dari kekuasaan. Kemudian saya bisa mengambil uang itu dan menjadi wakil presiden di Tiansheng Capital. Tepat saat itu, terdengar keributan dari ambang pintu. Setelah Li Hao melihat Suan King, dia langsung memasang ekspresi patah hati. Naik peringkat setelah menang. Tuan Su, Anda akhirnya tiba. Aku sangat menyesal. Dia tidak melihat. Suan King, yang diperkirakan akan pingsan dan putus asa. Suan King melangkah masuk. Meskipun sudut matanya masih sedikit merah. Namun auranya lebih tajam dari biasanya. Dia ditemani oleh seseorang yang mengenakan pakaian Armani. Tapi dia membawa sekantong hotpot pedas. Pemuda dengan kotak makanan bawa pulang. Tuan Su, ini. Li Hao terdiam sejenak. Saya di sini untuk mengantarkan makanan. Saya mengambil sekantong makanan pedas itu dengan santai di pagi hari. Berbaring di atas meja konferensi. Lalu dia berjalan langsung menuju Li Hao. Li Hao merasa tidak nyaman di bawah tatapan Ling Chen. Ini. Tuan Su, di saat seperti ini, Anda masih saja membawa orang luar untuk membuat masalah. Tiba-tiba tertawa di depan Li Hao di pagi buta. Direktur Li, aktingmu agak berlebihan. Di pagi buta, dia menunjuk ke deretan komputer dengan layar hitam. Anda mengatakan server tersebut telah diretas. Semua data telah hancur. Tentu saja, departemen teknis sedang bekerja keras untuk memperbaikinya. Li Hao memaksakan diri untuk berbicara. Ya, di pagi buta, dia berbalik dan berjalan menuju komputer kontrol utama. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard beberapa kali. Pembawa acara menggunakan keterampilan peretasan tingkat dewa. Menginvasi jaringan izin. Melacak aliran data. Pulihkan kode yang mendasarinya di layar. Data pasar gelap yang sebelumnya kacau tiba-tiba mulai berdenyut liar. Kode hijau itu sangat cepat hingga membuat takjub. Pengawas teknis yang berdiri di dekatnya terceng astonished.
Kecepatan tangan seperti apa itu? Ini adalah penulisan program penelusuran terbalik. Kurang dari 1 menit. Dia menekan tombol enter pada dini hari. Layar yang sebelumnya gelap langsung menyala. Namun yang ditampilkan bukanlah gambar desainnya. Sebaliknya, itu adalah kunjungan lanjutan terkait rekaman video pengawasan. Dan tangkapan layar detail dari riwayat obrolan. Gambar tersebut menunjukkan Li Hao setengah jam yang lalu. Masukkan flash drive USB ke host server. Dan saat ini sedang menambahkan catatan berlabel, Tian Sheng. Sebuah pesan dikirim oleh orang-orang Bapak Zhao. Data dihapus. Xuan Qing, wanita bodoh itu, sudah tamat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tatapan semua desainer itu seperti pisau. Mereka semua menusuk Li Hao. Wajah Li Hao seketika berubah menjadi warna gelap seperti hati. Keringat dingin mengalir deras di wajahku. Kakiku gemetar. Ini sintetis. Ini adalah jebakan. Pak Su, jika Anda tidak percaya kepada saya akan percaya kepada seorang pekerja pengantar makanan. Xuan Qing menatap layar besar dengan hati yang penuh kesedihan. Namun, dia juga sangat marah. Dia menarik napas dalam-dalam. Menunjuk ke arah petugas keamanan di pintu. Bawa pengkhianat ini pergi. Segera hubungi polisi. Para petugas keamanan, yang sudah lama mencapai titik batas kesabaran mereka, bergegas maju. Dia menjatuhkan Li Hao ke tanah. Xuan Qing, kau berani menangkapku? Tanpa tim desain saya. Besok toh kau akan mati juga. Mari kita lihat bagaimana kamu membalikan keadaan. Li Hao masih tertawa histeris saat diseret pergi. Mereka berhasil menangkap si pengkhianat. Soal 7, tapi cetak birunya benar-benar hilang. Keheningan putus asa terjadi lagi di kantor. Pengawas teknis bertanya kepada Dewa Agung dengan lemah. Sekarang Anda dapat memulihkan pemantauan. Bisakah cetak biru dipulihkan? Dia hancur secara fisik. Tidak bisa pulih. Menggelengkan kepalanya di pagi hari. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Tapi angin berubah di pagi hari. Pergi ke kursi utama meja konferensi dan duduk. Membuka sekotak malatang. Dengan santai berbicara tentang cetak biru sampah itu. Hancur-hancur. Menawar dengan hal semacam itu. Hanya memalukan. Permisi, itu kerja keras kami selama 3 bulan. Asisten Direktur Departemen Desain. Mengabaikan dataran tengah yang marah di pagi hari. Sebaliknya, dia menatap Xuan Qing. Apakah dia punya kuas? Ada juga kertas yang diminta Xuan Qing. Tanpa sadar menyerahkan tabletnya. Dan sentuh apa yang akan kamu lakukan. Ambil pena di pagi hari. Dapatkan pukulan yang bagus di tangan. Saat ini, mal sistem dalam pikirannya kembali terbuka. D terdeteksi. Tuhan menghadapi keselamatan ilahi. Permintaan untuk menukar barang. Panduan inovasi periklanan teratas masa depan edisi 2035. Dijual seharga 10 juta. Apakah akan bertukar? Di mata pagi hari. Langsung dituangkan ke dalam tak terhitung. Melampaui warna era ini. Garis dan komposisi. Ini adalah kejutan visual dari masa depan. Dia menundukkan kepalanya. Ujung pena menyentuh layar. Karena menurutmu itu kerja keras. Lalu aku akan mengajarimu malam ini. Apa itu seni yang sebenarnya? Di pagi buta, dia berkata ringan sambil melukis. Untuk 1 jam berikutnya, pemilik Departemen Desain Grup Perkotaan mengalami keruntuhan dan pembentukan kembali pandangan dunia. Pria yang mereka lihat sebagai pengantar. Seperti printer melingkar. Tangannya hampir keluar dari afterimage. Satu persatu indah. Grafik konseptual yang sangat eksplosif. Lahir di layar. Perspektif cahaya dan bayangan. Penggunaan warna. Sepenuhnya menumbangkan konsep desain yang ada. Tapi sangat indah. Ini adalah perpaduan sempurna antara keluarga dan negara Ciberpun. Pemrosesan cahaya dan bayangan ini. Ya Tuhan. Ini adalah sebuah mahakarya. Saya baru saja menanyai asisten di pagi hari. Pada saat ini, saya telah berlutut di samping saya dan menyerahkan air ke pagi hari. Ketika visual utama terakhir selesai. Menjatuhkannya di pagi hari dan menggosok pergelangan tanganku. Di layar ada poster bernama Rebirth. Di reruntuhan dalam gambar. Mawar mekanis mekar di tengah hujan badai. Suasana hati itu sangat mirip dengan saya di pagi hari. Juga seperti Xuan Qing dalam keputusasaan. Xuan Qing melihat lukisan itu. Air mata jatuh diam-diam. Dia menoleh. Lihatlah orang yang menundukkan kepalanya. Pria yang makan malatang dingin. Pada saat ini, garis pertahanan batinnya benar-benar runtuh. Pindah terlalu dini. Menelan pil pengakuan dosa di pagi hari. Angkat kepalamu dan ada jejak di matamu. Gambar sudah siap. Saatnya untuk menutup jaring. Penawaran besok pagi. Saya ingin membuat modal alam itu. Keluarkan apa yang Anda makan dengan penuh minat. Dia berdiri dan berjalan ke jendela Prancis. Melihat pemandangan malam Jiangcheng. Apakah Pak Su berani bermain-main denganku? Xuan Qing berjalan ke arahnya. Berdiri berdampingan dengannya. Tidak ada lagi kebingungan di mata. Hanya cahaya yang kuat. Kenapa tidak? Bahkan jika kau kalah. Masalah besar, saya akan pergi ke pengiriman dengan Anda. Tertawa di pagi hari. Saya khawatir itu tidak akan berhasil untuk takeout. Dia menoleh ke telinga Xuan Qing dan berbisik. Lagi pula, kopilotku hanya bos wanita. Pusat konvensi dan pameran internasional Jiangcheng. Sinar matahari bintang-bintang bersinar di kubah kaca besar. Mencerminkan cahaya yang dingin dan rasional. Hari ini adalah kota masa depan proyek Tengara Distrik Baru Jiangcheng. Hari penawaran terakhir untuk kompleks komersial. Ini adalah sepotong besar lemak senilai 10 miliar. Ini tentang siapa yang bisa menjadi Jiang. Hegemoni komersial kota dalam 10 tahun ke depan. Mobil mewah berkumpul di tempat parkir. Lamborghini hijau berpendar. Dengan prestise yang meledak. Diparkir di tempat parkir VIP. Bahkan menekan kabelnya. Gunting pintu. Berjalan menyusuri seorang pria berjas putih. Pria muda mengkilap dengan rambut disisir. Pangeran ibu kota alam Zhao Yutian. Kali ini,
Grup Su. Pria di balik sudut. Di belakangnya adalah Li Hao, yang melahirkan seorang gadis. Susi, yang baru saja dibebaskan dengan jaminan tadi malam. Mantan Direktur Desain Zhao Xiao, jangan khawatir. Suan King benar-benar berakhir. Li Hao memakai 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya. Pembengkakan di wajah belum mereda. Tapi mataku sangat bersemangat. Saya menghapus data dengan tangan saya sendiri. Bahkan hard drive di Degauset dengan magnet yang kuat. Kecuali Luo Jinxian Agung turun ke bumi. Sebaliknya, dia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri dengan gulungan putih hari ini. Zhao Yutian memilah dasinya. Si kecil dengan sentuhan sepatu perak di sudut mulutnya bagus sekali. Tunggu sampai keluarga Su bangkrut. Suan, wanita yang bangga. Bukan untuk saya Oleni. Hanya berbicara tentang Audi 6 hitam yang perlahan masuk. Itu mobil Suan King. Dibandingkan dengan supercar di sekitarnya, mobil ini terlalu rendah kuncinya. Bahkan sedikit lusuh. Zhao Yutian bersiul. Dengan Li Hao angku di depan pintu mobil. Yo, bukankah ini wanita cantik sudah kita? Pintu terbuka. Suan King berjalan turun. Setelah semalaman disiksa dan direnovasi. Dia dalam kondisi yang sangat baik hari ini. Setelan bisnis rapi berwarna biru laut. Letakkan sosoknya yang sudah ramping. Berangkat lebih tegak. Tidak ada lagi kecemasan kemarin di mata bunga persik itu. Sebagai gantinya adalah tembaga tanpa dasar. Dan di kursi pengemudi di belakangnya. Turunlah seorang pemuda. Ini dini hari. Hari ini, untuk bekerja sama dengan Suan King. Khusus diganti dengan satu set dip. Bisnis abu-abu kasual. Tidak ada dasi. Tapi dengan pemborosan yang santai dan malas. Dia membawa kotak kunci logam perak. Ini berisi mahakarya yang mengejutkan itu. Zhao Xiaohao. Anjing keluar dari jalan. Suan King berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak memberi Zhao Yutian satupun. Zhao Yutian tersedak. Wajahnya langsung suram. Suan King masih keras kepala ketika dia meninggal. Saya mendengar bahwa departemen desain Anda menangis tadi malam. Bahkan servernya terbakar. Kenapa datang hari ini? Berniat untuk menyatakan pengabaian secara langsung. Kalau begitu mohon saya untuk membeli perusahaan Anda. Dia dengan rakus melirik sosok Suan King. Pelangkan suaramu, selama kamu datang ke kamarku malam ini. Saya bisa memberi Anda tumpangan untuk harga pembelian. Mata Suan King langsung dingin seperti es. Belum menunggunya berbicara. Sebuah tangan tiba-tiba terulur. Abu-abu di depan Zhao Yutian seperti lalat. Siapa di sana? Bau mulut. Asap bosku. Berdiri di depan Suan King di pagi hari. Saku satu tangan. Drama mata. Siapa kamu? Zhao Yutian sangat marah. Menunjuk hidung di pagi hari. Apakah ini juga tempat Anda, seorang pengemudi, dapat berbicara? Li Hao ada di sampingnya. Cepat isi kembali pisaunya. Tuan Zhao. Ini pengiriman tadi malam. Itu mulut gagaknya. Merusak kebaikan kita. Zhao Yutian, yang mengantarkan makanan, tersenyum. Tertawa bolak-balik dengan Suan King. Apakah kamu gila? Dengan seorang pria pengiriman. Datang untuk berpartisipasi dalam penawaran puluhan miliar proyek. Mengapa Anda akan mengirim kue tarami kepada para hakim? Suap, beberapa perwakilan perusahaan lain yang lewat. Saya tidak bisa menahan tawa. Tidak marah di pagi hari. Dia membuka mata emas. Target Zhao Yutian sangat percaya diri. Kekurangan ginjal 2 kutub. Barang bawaan menawar dokumen cadangan yang tersembunyi di saku bagian dalam. Sebotol pil biru kecil. Informasi utama. Untuk menyuap hakim utama juri, Profesor Zhang. Kode yang disepakati adalah menyentuh hidung. Catatan transfer disimpan di ponsel terenkripsi. Mulut sedikit terangkat di pagi hari. Sangat menarik untuk menyuap para juri. Xiao, kan? Di pagi hari, dia melangkah maju ke telinga Zhao Yutian. Berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang. Apakah pil segel yang Anda makan tadi malam kedaluarsa? Saya melihat tintang Anda berwarna hitam. Aku takut akan ada pertumpahan darah hari ini. Dan sekolah tua seperti Profesor Zhang. Nafsu makan sangat besar. Tagihan teh Anda. Hati-hati mengenyangkan perut. Senyum Zhao Yutian akan langsung ada di wajahnya. Penyempitan pupil. Bagaimana anak ini bisa tahu tentang segel pil? Lebih penting lagi. Bagaimana dia tahu tentang Profesor Zhang? Belum menunggu dia bereaksi. Di pagi buta, dia sudah menarik lengan Suan King. Seperti melewati tumpukan sampah. Langsung menuju lift. Apa yang baru saja Anda katakan padanya di pagi hari? Kenapa dia terlihat sangat jelek? Suan King bertanya dengan rasa ingin tahu di lift. Tidak ada yang memberinya heksagram. Senyum misterius di pagi hari. Pak Su hanya akan membicarakan PPT Anda nanti. Serahkan sisanya padaku. Suasana di aula penawaran sangat dingin. 5 juri duduk di podium. Orang tua botak di tengah. Ini adalah otoritas industri Profesor Zhang. Penonton penuh dengan tokoh terkemuka di komunitas bisnis Jiangcheng. Lebih banyak reporter media dari meriam pendek Sungai Yangtze. Penuh dengan baris belakang. Di bawah ini adalah presentasi proposal dari Tiansheng Capital. Saat suara pembawa acara turun, Zhao Yutian membawa Li Hao ke atas panggung. Meskipun saya dikejutkan oleh pagi hari barusan. Tapi di rumah, Zhao Yutian masih mendapatkan kembali kesombongannya. Tampilan dominan. Hakim, Tuan dan Nyonya. Zhao Yutian menunjuk layar lebar dengan semangat tinggi. Solusi yang dibawa oleh ibu kota Tiansheng kami adalah oasis perkotaan. Kami akan menciptakan ekologi set. Taman langit yang mengintegrasikan teknologi perlindungan lingkungan. Dengan terjemahan PPT. Ada keributan. Wajah Suan King berubah. Itulah rencana awal kami. Meskipun Li Hao menghapus file asli Susi. Tapi dia membawa salinannya ke Zhao Yutian. Kecuali untuk perubahan nama. Isinya hanyalah versi sebelumnya dari Susi Group. Salinan mesin pixel dari rancangan desain.
Xuan King yang tidak tahu malu mengertakkan giginya. Di atas panggung, Li Hao sebagai pembicara utama berbicara tentang kegembiraan. Cakrawala helix ganda ini, paten asli kami. Dinding kaca ini berfungsi melalui fotosintesis. Ini ide eksklusif kami. Pagi hari di bawah panggung asli mencibir. Keluarkan telepon. Jari-jari dengan cepat mengklik layar beberapa kali. Perintah sistem untuk menyerang sistem proyeksi tempat. Koneksi berhasil. Karena Anda akan memainkan plagiarisme, maka saya akan membiarkan Anda menyalinnya dan memahami. Li Hao berbicara tentang orgasme di atas panggung. Ini adalah gagasan tim kami yang berlangsung selama setengah tahun. Benar-benar unik sekarang. Layar besar tiba-tiba berkedip. Berubah menjadi antarmuka perbandingan layar terbelah raksasa. Di sebelah kiri adalah oasis perkotaan yang sedang didemonstrasikan. Di sebelah kanan adalah Sushi Group. Video rapat internal beberapa menit dari 3 bulan yang lalu. Ada stempel waktu yang jelas di video. Dalam gambar, tim desain Sushi sedang berdiskusi. Persis gambar yang sama. Memori kematian instan. Lalu terjadi keributan. Bukankah ini rencana Sushi sebelumnya? Bahkan skema warnanya sama. Itu dicuri langsung, kan? Perusahaan dengan modal alam sebesar itu benar-benar memainkan set ini. Li Hao di atas panggung seperti bebek yang dicekik lehernya. Suara itu berhenti mendadak. Dia melihat layar lebar dengan ngeri. Keringat dingin langsung membasahi punggungku. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memotong layar? Matikan. Xiao Yutian bergegas ke platform kosong dengan tergesa-gesa. Teknisi, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku memukulmu. Teknisi di konsol terlihat polos. Aku tidak bergerak. Komputer di luar kendali. Sepertinya diracuni. Mereka berebut untuk mencabut listrik. Sebuah garis tiba-tiba muncul di layar lebar. Karakter merah darah. Batu nisan pencuri. Asli sudah mati. Bukan karena hanya bisa memungut sampah. Lalu layarnya menjadi hitam. Semuanya kembali normal. Duduk di bawah panggung di pagi buta. Tersembunyi, Gong Yuming menyimpan ponsel. Omong-omong, mengemas Min. Apakah ini kecelakaan siaran? Xuan King menatap pemandangan ini dengan tercengang. Giok di hatiku tersapu. Ini disebut ladang panas. Kunyah gula batu di pagi buta. Lihat itu Profesor Zhang. Wajah berwarna hijau. Profesor Zhang di meja juri menggunakan peniti dan jarum. Awalnya, dia menerima uang untuk memberi Tian Sheng nilai tinggi. Sekarang bukti plagiarisme. Di depan ratusan orang. Jika dia berani membela, besok reputasinya akan bau. Profesor Zhang menggigit peluru dan mengambil mikrofon. Rencana ibu kota Tian Sheng benar-benar kontroversial. Untuk sementara tertunda, grup Su berikutnya. Xiao Yutian menuruni panggung dengan putus asa. Ketika lewat di pagi hari, mata mau membaca seperti ular berbisa. Wah, apakah ini salahmu? Kamu menungguku. Keluar dari pintu ini. Aku meninggalkanmu mati di jalan. Bahkan tidak melihat ke atas di pagi hari. Ingatlah untuk membawa lebih banyak tisu nanti. Aku takut kamu menangis terlalu jelek. Xuan King menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Saat ini, mata penonton terfokus padanya. Ada simpati, ada pertunjukan yang bagus, dan ada keraguan. Lagi pula, kecelakaan barusan itu membuat semua orang penasaran dengan rencana baru Sushi. Xuan King naik ke panggung. Saya tidak mengambil stick USB. Tidak membawa bahan kertas apapun. Dia hanya berdiri dengan tenang di tengah panggung. Cahaya ada padanya. Seperti ratu yang akan dinobatkan. Semua orang, suara Xuan King dingin dan tegas. Anda baru saja melihat apa yang disebut oasis perkotaan. Itu benar, dulu itu adalah potongan dari subgrup kami. Mengapa Memo? Karena dia terlalu jauh di belakang. Ada keributan. Terlalu mundur, meskipun rencana itu diduga plagiarisme. Tapi itu pasti yang terbaik di industri. Agar tidak membuang waktu semua orang. Xuan King menatap asisten Ling di pagi hari di sisi panggung. Mari kita mulai mengangguk di pagi hari. Membuka kotak logam perak. Tapi dia tidak mengeluarkan dokumen. Sebaliknya, dia mengeluarkan kristal hitam seukuran kepalan tangan. Ini adalah pertukaran portabel di mal sistem. Proyeksi holografik. Versi 2035 dihargai 5 juta. Ditaruh panggung pusat kristal di pagi buta. Apa itu? Mengapa kau meregangkan lehermu? Detik berikutnya weng. Seberkas cahaya biru samar-samar naik ke langit. Sebar instan. Lobi seluruh pusat konvensi diselimuti oleh cahaya. Tempat yang tadinya terang benderang itu tiba-tiba menjadi gelap. Sebaliknya, benda itu melayang di udara. Sebuah kota virtual yang besar dan realistis. Tidak lagi berupa presentasi PowerPoint yang kaku. Ini bukan lagi rendering 2 dimensi. Semua orang sepertinya telah melakukan perjalanan menembus waktu dalam sekejap. Terbenam dalam gaya cyberpunk. Di kota futuristik, lampu neon besar berjajar di atas kepala, berkedip-kedip. Orbit udara anti-gravitasi. Berkeliling di antara gedung-gedung pencakar langit. Setiap batu bata dan setiap ubin terlihat jelas. Anda bahkan dapat melihat pejalan kaki virtual di jalan. Ekspresi berjalan. Yang terpenting dari semuanya. Sebuah bangunan yang menyerupai bunga teratai mekanik yang sedang mekar. Putar perlahan. Itulah rencana baru Sushi, kelahiran kembali surga. Teknologi jenis apakah ini? 3 tempat yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah ini proyeksi sepenuhnya? Apa yang saya lihat? Apakah ini adegan dari film blockbuster Hollywood? Desain ini benar-benar menakjubkan jika dibandingkan dengan ini. Oasis perkotaan yang baru saja kita lihat. Ini praktis seperti jamban pedesaan. Para penonton bersorak gembira. Para reporter dengan panik mengambil foto. Kilatan cahaya menerangi pemandangan seolah-olah saat itu siang hari. Duan King berdiri di dalam kembang api virtual raksasa itu. Seperti peri di antara bunga-bunga. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memutar antar muka virtual tersebut. Seluruh bangunan hancur seketika. Mereka semua menampilkan bunga itu.
Ekosistem bisnis yang menakjubkan itu. Kita tergerak, tetapi kita tidak menentukan masa depan. Kita menciptakan masa depan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Dia menatap ke arah pagi hari. Pria itu sudah berada di tempat yang teduh di tepi panggung. Dia sedang mempermainkan kristal senilai 5 juta yang ada di tangannya. Dia mengedipkan mata padanya. Saya membuat bentuk mulut yang membuat bos wanita itu terlihat keren. Penawaran berakhir. Grup Sushi. Mereka memenangkan proyek Future City dengan keunggulan absolut. Begitu berita itu tersebar, harga saham Sushi awalnya mencapai batas penurunan harian. Segera tarik keluar selembar papan lurus. Harga saham mencapai batas harian. Pintu masuk pusat konvensi dan pameran. Suan King dikelilingi oleh banyak sekali wartawan. Teknologi baru apakah itu? Apakah itu dikembangkan secara independen oleh perusahaan Anda? Presiden Su. Siapakah perancang utama dari skema desain tersebut? Bisakah Anda merekomendasikan seseorang? Suan King berjuang untuk menerobos kerumunan. Lihat-lihat. Dia sedang mencari pagi-pagi sekali. Namun, proyek terbesar itu. Namun kini mereka telah lenyap tanpa jejak. Gang belakang pusat konvensi. Dia bersandar di dinding sambil merokok di dini hari. Dua orang berlutut di depannya. Salah satunya adalah Li Hao, yang wajahnya memar dan bengkak. Salah satunya adalah Zhao Yutian, yang gemetar ketakutan. Dan di sekitar mereka, sekitar selusin orang yang mengenakan setelan hitam berdiri di sana. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan kacamata hitam. Pemimpin. Dia adalah Tiger, rentenir yang baru menyerah tadi malam. Saat ini ia menjabat sebagai kepala keamanan di perusahaan Ling Chen. Aku salah. Aku tidak akan pernah menjadi Gunung Tai. Zhao Yutian sama sekali tidak lagi sombong. Dia melihat tangan Tiger. Pipa baja itu, setebal pergelangan tangan. Aku sangat takut sampai-sampai aku mengompol. Tolong ampuni aku. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Zhao. Aku akan memberimu uang berapapun yang kamu inginkan. Dia menghembuskan asap berbentuk cincin saat fajar. Berlututlah dan gunakan sepatu kulit jutaan dolar itu. Dia menepuk wajah Zhao Yutian. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Aku tersenyum di pagi buta. Keluarkan cek. Serangkaian angka telah diisi. Ini adalah 10 juta, yang dilemparkan ke wajah Zhao Yutian. Anggap saja itu sebagai semangat mengantarkan makanan yang baru saja Anda sebutkan. Tentu saja, Anda harus mengganti kerugian saya. Saya tidak memberi Anda uang, saya memberi Anda kompensasi. Ya, saya tidak kekurangan uang. Tapi aku benci kalau orang berutang uang padaku. Saat fajar, terdengar teriakan, saudara harimau. Bisakah Anda mengajari Zhao Xiao cara menulis surat pengakuan hutang untuk bunga? Hitunglah berdasarkan tingkat bunga yang menyebabkan dia kehilangan uang di Macau. Baik, Pak Lin, jangan khawatir. Saya sudah familiar dengan bisnis ini. Tiger, kau mendekat dengan senyuman. Dia berdiri di pagi buta, mengabaikan suara binatang buas yang meraung di belakangnya. Dia baru saja keluar dari gang itu. Telepon berdering. Itu adalah Suan King. Kamu berada di mana tengah malam? Jamuan perayaan akan segera dimulai. Kamu adalah tokoh utamanya. Aku tidak senang jika kamu tidak datang. Dengan suara wanita. Dengan ketergantungan dan keterikatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan saja pesta perayaan itu. Saya tidak menyukai acara-acara seperti itu. Menatap gedung-gedung CBD di kejauhan saat fajar. Grup Su sedang bergerak. Iklan besar-besaran. Tuan Su, jangan lupakan kesepakatan kita. Sisakan tempat duduk penumpang untukku. Suan King di ujung telepon terdiam selama 2 detik. Tiba-tiba disebutkan bahwa saat itu masih pagi buta. Saya tidak mau duduk di kursi penumpang. Aku ingin kamu yang mengemudi. Mengendarai mobil seumur hidup. Apakah Anda bersedia? Ini hampir seperti pengakuan. Aku terdiam sejenak di pagi buta itu. Lalu dia tertawa. CEO wanita yang dingin ini mencair terlalu cepat. Tepat ketika dia hendak melontarkan lelucon. Permainan dalam pikiranku tiba-tiba keluar. Memekik waspada merah. Perhatikan bahwa seringnya penggunaan kemampuan khusus oleh tuan rumah terdeteksi. Dikunci oleh pemantauan terselubung. Badan pengawas tingkat lanjut telah menargetkan. Target tingkat risiko dini hari telah mencapai yang tertinggi. Majikan keluarga Zhao. Ayah Zhao Yutian jatuh. Setelah 30 menit. Gelombang pembunuhan pertama akan mencapai medan perang. Senyum di sudut mulut di pagi buta membeku seketika. Kehangatan di mataku memudar. Sebagai gantinya adalah niat membunuh yang mengerikan. Anjing tua keluarga Zhao memukuli si kecil dan mendatangi si tua. Dia berkata kepada Suan King di ujung telepon, Wan King. Perjamuan perayaan dibatalkan. Pulang sekarang dan kunci pintu dan jendela. Aku akan membawa orang-orang Brother Tiger. Semua dipindahkan di sekitar villa Anda. Jangan keluar tidak peduli apa yang Anda dengar. Ada apa di pagi hari? Jangan menakutiku, suara Suan King panik seketika. Tidak apa-apa untuk melihat ke atas di pagi hari dan melihat ke kejauhan. Di langit, helikopter hitam yang berputar-putar. Hanya beberapa barang kotor yang perlu dibersihkan. Kali ini, aku ingin seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng tahu. Siapa raja sebenarnya? CBD Jiangcheng masih ramai. Lampu neon mewarnai langit malam futsia yang ambigu. Dan di belakang pusat konvensi. Kawasan industri lama dengan pembongkaran. Udara seolah memadat menjadi timah. Helikopter hitam itu tidak terbang langsung. Tapi seperti penyelamatan melayang-layang. Setelah berputar-putar selama 2 minggu. Melayang 1 kilometer jauhnya. Di atas gedung yang ditinggalkan. Berdiri di persimpangan kosong di pagi buta. Rokok di ujung jariku telah terbakar sampai akhir. Keluar dan kibaskan langit-langit asap di pagi buta. Sebagai organisasi pembunuh internasional papan atas. Dan bersembunyi di selokan seperti tikus. 4 musim mati. Tiba-tiba terdengar suara memecah udara yang sangat halus. Seperti desahan kematian. Jika orang biasa, pada saat ini, telah terkena peluru penusuk baju besi khusus itu.
Diangkat penutup langit. Tapi pagi buta bukanlah orang biasa. Dalam penglihatan mata emasnya, peluru yang menghantam dengan faktor 3. Pada saat ini, api ekor panjang Perdana Menteri panas menyeret. Lambat seperti siput. Bahkan tidak bergerak di pagi buta. Dia hanya menoleh sedikit. Besarnya hampir dapat diabaikan. Peluru beterbangan melewati ujung rambutnya. Dengan ganas dipaku di belakangnya. Di kolom beton itu, meledakkan lubang dalam seukuran mangkuk. Apakah hanya sampai sejauh ini? Angkat kepalamu di pagi buta. Mata terlintas jarak 500 meter. Tepatnya terkunci. Penembak jitu yang bersembunyi di balik papan reklame. Begitu juga dengan monitor teratas yang dikabarkan. Lantai atas gedung terbengkalai yang berjarak 500 meter. Sniper memberi kode taring menembus lingkup pasar malam. Melihat yang masih berdiri di sana. Bahkan pria yang mengacungkan jari tengahnya di sini. Keringat dingin langsung membasahi laporan pertempuran kapten. Target nomor 1 menghindar. Ulangi, dia menghindar, yang itu adalah senapan sniper M200. Jarak 500 meter. Mustahil, dan kapten dari Mary mengintip. Suara dingin dan sulit dipercaya. Grup B, Grup C, tangan on. Jarak dekat. Aku akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Dengan perintah yang diberikan. Dalam kegelapan di sekitar suami nocturne. Dalam sekejap, 12 hitam aneh. Mereka memakai zirah taktis exoskeleton lengkap. Senapan submachine taktis genggam dengan peredam. Dan belati getar frekuensi tinggi. Aksinya seragam. Seperti sekawanan serigala yang diam. Diapit dari segala arah hingga dini hari. Berdiri di tengah kepungan di pagi buta. Tak ada warna raksasa di wajah. Dan menampakkan jejak kegembiraan haus darah. Sistem aku ingin membeli sesuatu. Terdeteksi bahwa tuan rumah berada di lingkungan tempur tingkat S. Rekomendasi cerdas mal telah dibuka. Absolute Defense Shield terjual seharga 50 juta dalam satu waktu. Dapat menahan semua serangan kecuali bom nuklir. Bertahan 10 menit. Terminator T800 Experience Car 1 jam harga 100 juta. Level 558 Full Grandmaster harga permanen 200 juta. Harga primer pengendali listrik 500 juta. Lihatlah harga itu di pagi buta. Sudut mulut membangkitkan busur kejam. Aku memilih tinju level 8 dingdana 200 juta telah dipotong. Menanamkan kemampuan tubuh master tinju level 8. Infus lengkap. Aliran panas yang menakutkan. Seketika menyerap seluruh tubuh di pagi buta. Tulang-tulangnya seperti jerawat. Otot-otot yang awalnya ramping langsung menegang. Di setiap inci serat otot. Sepertinya sedang mengompresi daya yang cukup untuk memecahkan gunung dan bulan. Saat ini, dua pembunuh yang bergegas ke depan telah tiba. Dua tangan pena bergetar frekuensi tinggi berkedip. Satu kiri dan satu kanan untuk menusuk tenggorokan dan jantung di pagi buta. Gunung besi Taiman level 8 bahkan tidak meninju di pagi buta. Hanya sedikit getaran di pundakku. Lalu menghantam pembunuh di sebelah kiri. Bang klik mimpi masam. Yang dirompi Kevlar. Bahkan pembunuh dengan armor exoskeleton. Ini seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Kepala digedor-gedor. Seluruh orang terbang keluar seperti bola meriam. Mendobrak dinding bata merah di pinggir jalan. 10 pembunuh yang tersisa menebas kaki mereka. Mata penuh keringat. Api-api. Jangan biarkan dia masuk. Kapten Kui ular mengaum liar di headset. Dada. Ular api yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemprot. Peluru pekat. Menuangkan ke pagi buta seperti hujan deras. Tapi pagi bergerak. Gerakan di bawah restu level 8. Membuatnya seperti petir hantu. Berjalan menembus hujan peluru. Mata emas dibuka secara ekstrim. Lintasan setiap peluru. Di matanya terlihat jelas garis-garis. Peluru yang tak terhindarkan. Bahkan mengulurkan tangan secara langsung. Jari-jari di pagi buta secepat kilat. Di udara. Tertangkap peluru. Monster, dia adalah monster. Buang peluru di pagi buta. Tahan. Sekarang giliranku. 3 menit berikutnya. Adalah pembantaian sepihak. Sosok di pagi buta bagaikan sabit kematian. Kemanapun kau pergi, seseorang akan jatuh. Ketangguhan bajikuan dibawa ke ekstrim olehnya. Star Elbow Yama tangan 3 titik. Setiap aksi meriam langit berdiri sederhana dan langsung. Berisi daya rusak. Armor exoskeleton tampak seperti pasta kertas di depannya. Serapuh-rapuhnya. Seorang pembunuh mencoba menyerang dengan bazooka. Pelatuk belum ditarik. Lenganku patah dengan tendangan di pagi buta. Bazooka jatuh ke tanah. Boom, si pembunuh sendiri ke langit. Ketika pembunuh terakhir ditendang pergi pada dini hari. Seluruh blok kembali mati. Berdiri di tengah lapangan syura di pagi buta. Armani Sud. Bahkan setetes darah pun tak. Hanya di mata dalam itu. Terbakar api keemasan yang belum pudar. Ia mendongak ke atas gedung Daluo yang terbengkalai. Ada ikan besar terakhir. Tangan Kui Snake gemetaran di lantai atas gedung. Ia menjadi tentara bayaran selama 20 tahun. Panglima perang terbunuh di Filipina. Ladang minyak yang dibom di Timur Tengah. Karakter kejam apa yang tak pernah kau lihat. Tapi seperti pagi buta. Frehan dalam 3 menit. Memilih regu elit bersenjata lengkap. Ia tak pernah mendengarnya. Segera mundur. Informasi yang salah. Ini sama sekali bukan misi tingkat S. Ini misi kematian tingkat SSS. Kui Snake berteriak pada headset. Cepat-cepat membongkar senapan sniper. Bersiap kabur dengan zipline. Saat ia berbalik, suara dingin terdengar di belakangnya. Kemarilah. Jangan tinggal untuk secangkir teh. Rambut lidah Kui berdiri tegak. Membanting elang gurun keluar dari pangkuannya. Ada dentang melesat di sekujur tubuhku. Tapi menghilang di pagi buta. Detik berikutnya, lidah terasa dingin di pergelangan tangan. Nyeri datang. Tangan kanannya dengan elang gurun. Jatuh ke tanah serempak. Sayatannya halus seperti cermin. Dan di depannya, bermain dengan sepotong tipis di pagi buta. Serpihan besi berkarat dengan darah. Itu dia di tanah. Sepotong puing kaleng diambil secara acak. Daun memetik bunga terbang.
Bisa membunuh. Lidah Kui menutupi pergelangan tangan yang patah. Berteriak dan berlutut di tanah. Mata penuh keputusasaan dan ketakutan. Jangan bunuh aku. Aku kepala Asia untuk Mamba Hitam. Kau membunuhku. Mamba Hitam akan memburumu sampai ke ujung bumi. Menunduk menatapnya di pagi buta. Seperti melihat semut mengancamku. Berjongkok di pagi buta. Dengan potongan besi itu. Dia menepuk wajah Kuisher yang berkeringat. Tahukah kamu apa yang paling kubenci? Itu ketika seseorang mengancamku dengan sesuatu seperti uang. Aku mengeluarkan ponsel di pagi buta dan membuka antar muka. Itulah Sky Vision jaring gelap yang baru saja dibuka sistem. Organisasi pembunuh barba hitam di seberang papan. Berkantor pusat di sebuah pulau di laut lepas Samudra Pasifik. Total aset sekitar 30 miliar dolar Amerika. Pemimpin saat ini diberi nama kode raja satu-satunya. Identitas asli anak haram seorang bangsawan yang jatuh di Eropa. Membaca informasi di ponsel di pagi buta. Setiap kalimat. Wajah lidah Kui pucat. Bagaimana Anda tahu ini? Inilah rahasia inti. Abaikan dia di pagi buta. Jari di layar. Sistem operasi menegaskan bahwa jaringan global diaktifkan. Kontrol izin lanjutan untuk mengakses latar belakang kantor pusat. Menangguhkan semua transfer sumber daya. Selain itu, posting tugas baru untuk semua yang terlibat. Setelah 3 detik, komunikator khusus ular tiba-tiba bergetar tidak karuan. Bukan hanya dia. Saat ini, didistribusikan ke seluruh dunia. Lebih dari 3.000 pembunuh mamba hitam. Juga menerima perintah merah tingkat tertinggi. Pesanan hadiah tertinggi menargetkan seluruh kelompok keluarga Zhao. Qi menargetkan Zhao Yutian dan wakilnya Zhao Gang. Kode majikan hadiah 1 miliar dolar Amerika. Istilah tambahan yang dapat mengambil kepala Zhao Gang. Siapa pemimpin selanjutnya dari Black Mamba? Pemimpin saat ini Raja Racun. Telah diakuisisi oleh Shen Hao seharga 50 miliar dolar. Organisasi saat ini berganti nama menjadi Shenfa. Kui Snake bergumam dalam hati. Rasanya dunia ini resmi runtuh. Dia tidak pernah bermimpi seseorang bisa membeli organisasi pembunuh begitu saja. Aku tidak percaya. Aku berdiri di pagi buta dan bertepuk tangan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat kartu bankmu sebagai hadiah pertemuan. Aku hanya memberi setiap pembunuh yang masih hidup. Mengeluarkan biaya perubahan sebesar 1 juta dolar. Telepon Kui Snake berdering. Pengingat kedatangan. 1 juta dolar. Pada saat ini, mata Kui Lidah yang memandang pagi buta telah berubah. Bukan lagi rasa takut, tapi pemujaan fanatik bos. Raksasa yang tidak peduli dengan tangan yang terputus. Kou Tou. Ketuk lantai. Bawahan tak punya mata. Para bawahan rela menembus api dan air untuk bos. Zhao Gang benda tua itu. Aku akan membunuhnya sekarang. Menatapnya dingin di pagi buta. Tanganmu patah dan kau cacat. Lidah seperti abu. Tapi di pagi buta, aku punya obat di sini. Makanlah dia dan tanganmu akan tumbuh kembali. Dan kekuatanmu akan meningkat 3. Sebuah obat hitam muncul di tanganku di pagi buta. Harga mal sistem promosi pesanan primer adalah 50 juta. Tapi obat itu beracun. Penawar perlu diminum setiap 3 bulan. Jika kau mengkhianatiku makanlah. Aku makan. Lidah Kui meraih pil itu tanpa ragu dan menelannya. Sebuah adegan ajaib terjadi. Pergelangan tangan lidah yang patah memiliki gigi seperti lubang. Berhenti berdarah dan koreng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saraf regeneratif. Ini saraf? Lidah Kui menangis. Berbalik di pagi buta dan berjalan ke tepi gedung. Singkirkan mayat di sini. Saya tidak ingin itu diberita besok. Lihat laporan baku tembak. Dan beritahu semua orang. Keluarga Zhao, saya ingin bermain perlahan. Jangan bunuh semuanya sekaligus. Putuskan rantai modal mereka terlebih dahulu. Putuskan koneksi mereka. Pada akhirnya, mereka berlutut di depan pintu grup Su dan memohon kematian. Tidak bisa menurut. Setelah malam ini, keluarga Zhao akan benar-benar terkenal di dunia bawah tanah. Langsung di pagi hari. Langsung melompat dari gedung 30 lantai. Di udara. Menyalakan hang glider anti-gravitasi yang baru ditukar. Seperti kelelawar hitam raksasa. Glider menghilang di telan malam. Setengah jam kemudian, villa pribadi Suan King terang benderang. Di ruang tamu, Suan King memeluk bantal lempar dan menyusut di sofa. TV menyala. Tapi dia sama sekali tidak melihatnya. Dua-dua di sebelahnya sudah tertidur. Air mata masih menggantung di sudut mataku. Tidak ada hubungannya di pagi buta. Suan King menyatukan kedua tangannya dan berdoa dalam hati. Saat itu, suara kunci sidik jari yang dibuka berasal dari pintu. Selamat datang di rumah. Itu memantul dengan keras tadi malam. Aku bahkan tidak bisa memakai sepatu. Bergegas ke pintu tanpa alas kaki. Pintu terbuka dan berdiri di pintu di pagi buta. Memegang sekotak udang karang yang mengepul di tangan. Maaf karena terlambat. Melewati pasar malam untuk melihat udang karang ini bagus. Membeli beberapa. Menggoyangkan tas di tanganku di pagi buta. Ini masih pagi buta 13 bumbu. Suan King tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Langsung masuk ke ring dini hari. Pegang pinggangnya erat-erat. Air mata langsung membasahi bajunya kemana saja kau. Tahukah kau betapa khawatirnya aku? Kudengar helikopter. Kupikir aku tertegun di pagi buta. Jangan terburu-buru mengelus lembut si bodoh berambut panjangnya. Bukankah sudah kukatakan? Dia mendongak menatap langit malam di luar jendela. Awan gelap di sana telah menghilang. Mengungkap bulan yang cerah. Mulai sekarang, saya memiliki keputusan akhir pada malam di Jiangcheng. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Suan King mengangkat kepalanya. Melihatnya dengan menangis di pagi hari. Siapa kamu? Di pagi hari, dia menundukkan kepalanya dan mencium air mata dari sudut matanya. Apakah pahlawanmu? Juga ksatriamu? Pada saat yang sama, rumah keluarga Zhao di sisi lain Jiangcheng. Ayah Zhao Yutian, Zhao Gang, ketua grup Zhao, sedang duduk di ruang kerja.
dengan cemas menunggu kabar baik. Belum menjawab. Memata-matai apa yang dilakukan bajingan itu. Zhao Gang menekan cerutu dengan keras ke asbak. Tiba-tiba pintu ruang kerja diketuk terbuka. Kepala pelayan tersandung di. Apa yang kamu lihat? Apakah langit runtuh? Zhao Gang berteriak marah bahwa tuan adalah tuan muda. Kepala pelayan di sana gemetar kekaisaran komputer datar. Soalnya, kasus online adalah semua tentang bonties keluarga kami. Saham kami anjlok 90% tepat sebelum pasar. Dan lebih dari selusin pemegang saham utama perusahaan. Saya baru saja menelepon pada saat yang sama untuk menarik saham. Zhao Gang meraih tablet dan melihat. Rasanya dunia berputar. Seteguk darah tua menyembur keluar. Saya melihat kewaspadaan rajaan. Menggantung tudungnya yang membesar. Di bawah ini adalah baris dengan kata nol tertulis di atasnya. Seluruh jaringan memburu keluarga Zhao. Hadiah $1 miliar. Siapa yang melakukannya? Zhao Gang berteriak. Seperti binatang beku. Telepon di ruang kerja berdering. Apakah nomor asing? Zhao Gang menjawab telepon dengan gemetar. Ada hasilnya di sana. Di mana suara berubah? Masih ada suara dengan makna tak berujung. Zhao Dong, selamat malam. Kudengar kau sedang mencari Black Mamba untuk membunuhku. Sayang sekali Black Mamba sekarang bermargalin. Nikmati ini tadi malam. Saat matahari terbit besok. Ini akhir dari keluarga Zhao Anda. Tutup telepon. Penerima di tangan Zhao Gang tergelincir. Seluruh orang merosot di kursi. Mata kosong. Lampu cemerlang di luar jendela yang semula milik keluarga Zhao. Pada saat ini seperti suar ke neraka. Pagi-pagi sekali di Jiangcheng biasanya sibuk dan teratur. Tapi hari ini di udara di seluruh kota. Ada kegilaan yang menyesakan. Semuanya berasal dari organisasi misterius bernama God Valve itu. Bounty yang diposting di situs web kasus tadi malam. $1 miliar. Ini cukup uang untuk membeli setengah dari bayi-bayi Afrika. Biarkan dunia bawah tanah global mendidih sepenuhnya. Gedung markas kelompok kecelakaan. Ini pernah dilambangkan. Menara pencakar langit kaca pejabat tinggi di Jiangcheng. Saat ini dikelilingi oleh air. Tapi itu bukan wartawan di sekitar gerbang. Bukan pekerja migran yang meminta upah. Tapi sekelompok mata yang galak. Orang tak dikenal dengan kantung bulbar di pinggang. Kantor ketua tertinggi. Zhao Gang tampaknya telah berusia 10 tahun dalam semalam. Dia duduk di sana. Di kursi kayu huang-huali jutaan dolar. Rambut berantakan. Mata merah. Pegang erat telepon satelit di tangan Anda. Ketua adalah Zhao tua saya. Saya tidak meminta apa-apa lagi. Tolong kirim tim SWAT untuk melindungi saya. Apa sinyal buruknya? Halo. Zhao Gang dengan marah menghancurkan telepon satelit ke jendela dari lantai ke langit-langit. Bang. Kaca anti peluru pecah menjadi titik putih. Refleks lantai bawah yang padat. Kerumunan seperti semut. Saat itu, pintu mahoni yang berat di kantor ditendang menjauh dari luar. Bukan pembunuh yang masuk tapi sekretarisnya. Tapi sekarang, sekretaris wanita yang selalu patuh padanya, memegang kotak kardus dengan wajah dingin. Tuan Zhao, ini adalah surat pengunduran diri Anda. Saya telah mencetaknya untuk Anda. Tolong tanda tangani. Sekretaris melemparkan selembar kertas ke wajah Zhao Gang. Selain itu, semua orang di Departemen Keuangan perusahaan telah pergi. Sebelum pergi, semua orang 3 juta uang tunai tersisa di rekening perusahaan. Ini uang pesangon. Anda berani memberontak. Zhao Gang gemetar karena marah. Ini ketua? Saya belum mati. Sekretaris mencibir. Mendorong kacamata Zhao Dong. Jangan naif. Grup Zhao saat ini. Saham telah jatuh menjadi kertas bekas. Ban membekukan semua aset. Bahkan tagihan utilitas untuk gedung ini berutang selama 3 bulan. Anda sekarang adalah subaset. Yang masih mengenali Anda sebagai ketua. Setelah berbicara, sekretaris pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebelum pergi, dia juga membawa pergi tempat pena emas murni di atas meja. Orang yang kembali dan meletakkan pena emasku. Zhao Dangxi ingin mengejarnya. Tapi dihentikan oleh 2 pria kekar di depan pintu. Itu pengawal mahalnya. Zhao Dong menghemat energinya. Salah satu pengawal memiliki mata yang sempurna. Saudara-saudara kita belum pergi. Itu karena seseorang membayar harga yang lebih tinggi. Mari kita awasi Anda. Siapa-siapa? Pengawal tidak berbicara. Hanya berbalik ke samping dan dengan hormat memberi jalan. Akhir koridor. Terdengar suara langkah kaki yang tidak tergesa-gesa. Sepatu kulit di lantai marmer. Membuat gemerincing tajam. Setiap saat. Ini seperti menginjak hati ayah dan anak Zhao. Satu berbaju biru tua. Pria muda berjas adat. Menggendong seorang wanita cantik. Hamting Simbu bergerak masuk. Di belakangnya, ikuti sekelompok besar elit berjas dan berdasi. Setiap orang memiliki tas kerja di tangan mereka. Berjalan ke kantor di pagi buta. Aku melihat sekeliling ruang mewah ini. Akhirnya, matanya tertuju pada wajah pucat Zhao Gang. Selamat pagi, Zhao Dong. Ini adalah kantor orang terkaya di Jiangcheng. Rasanya agak bersahaja. Hiasan jangkrik emas ini berlapis emas, kan? Mengambil jangkrik emas di atas meja di pagi buta. Jijik. Dan membuangnya ke tempat sampah dengan sekejap. Lin Xiaoxin Zhao Gang menatap pria di depannya. Kekesalan di mataku hampir meluap. Itu kamu? Itu hadiah yang kamu keluarkan. Dasar iblis. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh seseorang tidak lebih dari sebuah kepala yang jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Saya menarik sebuah kursi di pagi buta. Suan Qin duduk. Dia bersandar dengan malas di tepi meja. Menatap Zhao Gao dari atas. Saat kau mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku tadi malam. Mengapa kamu tidak memikirkan hukum? Mengapa hanya hakim yang diperbolehkan membakar sesuatu? Orang-orang tidak diperbolehkan menyalakan lampu. Aku menjentikan jariku saat fajar. Seorang pengacara di belakangnya melangkah maju.
Buka tas kerja. Keluarkan setumpuk dokumen tebal. Terbentang di depan Zhao Gang. Ketua Zhao, silakan memperkenalkan diri. Saya adalah perwakilan hukum utama Bapak Lin Chen. Ini adalah perjanjian pengalihan aset komprehensif dari kelompok yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Pengacara itu memperbaiki kacamatanya dan berkata, menurut perhitungan kami, kelompok yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut saat ini memiliki utang sebesar 23 miliar yuan. Penilaian aset terpengaruh oleh keadaan kahar, force majeure. Nilai valuasi saat ini adalah 5 miliar. Awalnya, ini adalah perusahaan yang sedang menjalani likuidasi kebangkrutan. Namun, atasan saya, Bapak Lin Chen, berhati baik, bersedia berinvestasi dalam akuisisi. Mendapatkan Zhao Gang seperti berpegangan pada sehelai jerami. Syarat apa yang bersedia Anda tawarkan? Selama masalah tersebut dapat diselesaikan dengan benar, saya bisa menyerahkan perusahaan ini kepada Anda. Aku tertawa saat Fajar. Dia mengangkat satu jari, 10 miliar. Mata Zhao Gang berbinar, dan dia menggelengkan kepalanya saat Fajar menyingsing. 1 miliar masih menggelengkan kepalanya saat Fajar, 100 juta. Karir Zhao Gang telah mencapai titik terendah. Singkirkan senyummu di pagi hari. Dia mengeluarkan koin dari sakunya. Itu adalah koin yang sudah lama tidak beredar lagi. Uang logam berkarat. Koin itu berputar di atas meja dengan bunyi dentang. Bunyi yang dihasilkan terdengar kasar dan berderak. Akhirnya, dia pingsan di depan Zhao Gang. Hanya yang ini. Beli semua bisnis yang telah dijalankan keluarga Anda selama 3 generasi. Bangunan ini juga termasuk. Semua properti atas nama Anda. Sistem perseroan terbatas di industri otomotif itu seperti pakaian yang kamu kenakan. Kamu sudah keterlaluan. Dia berkata dengan tenang di pagi buta. Zhao Gang membuang semua barang-barang ini saat janin masih hidup. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu untuk dibuang. Teriakan di pagi buta dapat membantu Anda untuk gigih. Tapi saya ingatkan Anda. Sejumlah besar orang berkumpul di lantai bawah. Kami sudah menunggu begitu lama. Jika pesanan saat ini tidak lagi dipertahankan. Zhao Gang langsung membeku. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda tanpa solusi. Zhao Yutian mogok. Dia merangkak mendekat dan memeluk kaki Zhao Gang. Tanda tangani, aku ingin menjalani hidup yang baik. Aku tidak ingin terus-terusan takut seperti ini lagi. Dia menangis begitu keras hingga hidungnya dan air mata membasahi seluruh wajahnya. Melihat kondisi anaknya yang menyedihkan. Cahaya di mata Zhao Gang padam sepenuhnya. Kau begitu kejam di pagi buta. Zhao Gang mengambilnya dengan tangan gemetar. Pada saat penandatanganan, dia merasa seolah jiwanya telah dikosongkan. Negara yang kuperjuangkan sepanjang hidupku. Jadi, dengan harga 1 sen, dijual kepada pria ini, yang dulunya dianggapnya sebagai semut. Layanan pesan antar makanan N. Benarkah begitu? Saya mengambil kontrak yang sudah ditandatangani pada dini hari dan bahkan tidak meliriknya. Langsung diserahkan kepada Suan King dan Wan King di belakangnya. Apakah kamu suka hadiah yang kuberikan? Suan King memegang dokumen yang berat itu. Inilah Pang, yang hampir saja membawa keluarga Su pada kematian mereka. Sungguh hal yang luar biasa. Sekarang, abaikan saja hal itu dengan begitu mudahnya. Kesempatan untuk menulis pun terbuka lebar baginya. Ini terlalu berharga saat Fajar. Suan King merasa semuanya terasa agak tidak nyata. Mengapa harus berbicara dua bahasa yang berbeda padahal kita semua adalah keluarga? Lagi pula, aku terlalu malas untuk berurusan dengan perusahaan-perusahaan payah ini. Mulai sekarang, kalian akan menjadi keluarga Zhao. Grup tersebut sekarang bernama Lines Divinity Chon. Ketua perusahaan cabang pertama. Dia berdiri di pagi buta dan menepuk bahu Zhao Gang. Itu seperti memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Jangan menangis, mari kita rayakan keberhasilan akuisisi ini. Saya memutuskan untuk mengajak Anda dan putra Anda untuk mengalaminya lagi. Apa yang dialami makhluk hidup? Zhao Gang memiliki firasat buruk. Aku menjentikan jariku tengah malam saat sedang berbelanja. Sistem tersebut mengaktifkan mode pengeluaran yang memalukan bagi kaum super kaya. Para tentara mendeteksi inangnya. Saat ini sedang menjalankan misi cerita dengan tingkat kepuasan tinggi. Tuntutan di depan ayah dan anak Zhao. Mereka membeli semua barang yang pernah ingin mereka beli. Tapi ada beberapa hal yang tidak sanggup saya beli. Dan memaksa mereka untuk bekerja sebagai porter. 1 jam kemudian, dealer mobil mewah terbesar di Jiangcheng. Tempat ini memamerkan mobil-mobil mewah paling bergengsi di dunia. Sebelum, disinilah Zhao Yutian paling suka pamer. Namun setiap kali dia datang, mereka hanya berani melirik para fanatik yang memasuki dunia mimpi dengan aset jutaan dolar. Adapun bagian tengah ruang pameran, Bugatti itu bernilai 120 juta. Suara malam, dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Tapi dia datang hari ini. Namun, dia bekerja sebagai pengangkut barang. Zhao Yutian mengenakan kemeja yang robek. Dengan keringat mengucur deras, dia mengikuti Lin Chen dari belakang. Zhao Gangze bertingkah seperti seorang pesuruh tua. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Apakah mobil Zhao Xiao terlihat familiar? Menunjuk ke arah Bugatti di pagi hari. Saya dengar Anda khawatir tentang mobil ini terakhir kali. Aku memohon pada ayahmu selama setengah tahun. Ayahmu tidak membelikannya untukmu. Zhao Yutian menelan ludahnya. Matanya dipenuhi kerinduan dan kesedihan. Apakah kamu menyukainya? Jika Anda menyukainya, lihatlah sekali lagi. Berjalan ke mobil di pagi buta. Menampar kap mobil. Karena mulai sekarang Anda hanya bisa mengemudi dalam mimpi Anda. Pembayaran penuh dengan kartu kredit. Tidak perlu test drive. Berikan saja kunci mobil. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat manajer penjualan di pagi buta. Baik Tuan Lin. Manuver manajer. Menunggu kunci mobil di pagi buta. Kemudian di mata putus asa Zhao Yutian. Dia melemparkan kunci ke saudara harimau di belakangnya. Gouzi akan membeli sayuran di masa depan. Jangan mengendarai emas rusak itu. Sayang sekali kehilangan.
Kuanyuan Petrochemical. 10 atau 20 juta truk belanjaan Bugatti untuk pengawal. Kakak kelima memegang kunci dan menangis. Aku berlutut pada bos di pagi buta di tempat. Mulai sekarang, aku akan mengikuti dengan segenap kekuatanku. Jalani kepercayaanmu. Suasana hati Zhao Yutian saat ini lebih tidak nyaman daripada makan kotoran. Mobil impiannya. Aku dihadiahi gangster di pagi buta. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Teruskan di pagi buta. Aku ingin Rolls-Royce Queen itu. Berikan pada Tuan Su sebagai skuter ke dan dari pulang kerja. Ferrari Rafa itu dibeli dengan warna yang terlalu seksi. Kembali dan semprotkan hitam. Dan Aston Martins itu. Kemasi untuk bibi pembersih perusahaanku. Satu untuk masing-masing. Buat mereka lebih mudah pulang pergi. Hanya setengah jam. Menyapu seluruh dealer mobil di pagi buta. Total konsumsi 800 juta. Zhao Gang dan Zhao Yutian mengikuti. Tangan penuh hadiah untuk semua jenis mobil mewah. Parfum pakaian mobil. Lelah seperti dua anjing mati. Gesek kartu setiap pagi. Jantung mereka memompa sekali. Zhao Gang akhirnya runtuh. Berlutut di tanah melolong tahu menangis di pagi buta. Tolong jangan membelinya. Kami salah memberi kami hadiah. Berhenti di pagi hari. Senang Anda mengusir saya dari keluarga Lin. Ketika saya mengantarkan makanan di tengah hujan badai. Apakah Anda membuat saya bahagia? Mata di pagi hari langsung menjadi dingin dan menggigit. Saudara Hu akan mengirim 2 limbah ini ke kantor polisi. Beritahu penghulu. Atur mereka satu kamar mewah. Temukan beberapa teman sekamar yang lebih antusias. Jaga mereka baik-baik. Saya mendengar bahwa Zhao Xiao memiliki kulit halus dan daging empuk. Harus dingin. Saudara Bailin, jangan khawatir. Saya tahu aturannya. Saudara Hu, Anda tersenyum. Menyeret ayah dan anak Zhao keluar untuk bersembunyi seperti 4 anjing. Tidak ada pagi buta. Anda tidak bisa melakukan ini. Teriakan putus asa Zhao Yutian bergema di ruang pameran. Akhirnya memudar. Setelah berurusan dengan keluarga Zhao, saya sering kehilangan napas di pagi buta. Suan King menghampirinya. Dengan lembut memegang lengannya tidak senang. Tidak hanya sedikit bosan. Keluarga Zhao jatuh terlalu cepat. Tidak menantang sama sekali. Suan King tersenyum. Jika Anda didengar oleh orang lain, diperkirakan dia akan dipukuli sampai mati. Itulah langit kota Zhao Jiajiang. Sekarang langit telah berubah, pegang tangannya di pagi buta dan pergi. Bawa Anda ke suatu tempat. Tempat untuk melihat kantor baru Anda. Tepat ketika keduanya hendak pergi. Telepon tiba-tiba berdering di pagi buta. Apakah nomor terenkripsi tanpa atribusi apapun? Siapa yang menjawab telepon dengan cemberut di pagi buta? Di ujung telepon. Suara tua tapi marah datang. Dengan keagungan yang sudah lama tidak hidup. Orang muda harus mengatakan. Anda telah membuat banyak keributan di Jiangcheng akhir-akhir ini. Mata di pagi hari. Tidak peduli siapa Anda, lelaki tua itu berkata dengan ringan. Yang penting adalah Anda memindahkan keluarga Zhao. Meskipun kematian Zhao Gang tidak disayangkan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah anjingku. Ternyata yang kecil mendatangi yang lama. Kenapa juga ingin mengeluarkan hadiah? Tak kenal takut di pagi hari. Sedikit bersemangat. Akhirnya lawan yang lumayan. Haha. Bounty untuk permainan tingkat rendah itu aku tidak bermain anak muda. Meski kau punya sejumlah uang. Juga sedikit mengulurkan tangan. Tapi dalam menghadapi kekuatan nyata. Uang hanyalah angka. Memaksa hanyalah orang bodoh. Aku adalah pengurus rumah keluarga Ye di ibu kota. Tuan mudaku menentang sistem Shen Hao di tanganmu. Oh tidak. Itu kemampuanmu untuk melihat uang begitu saja. Sangat emosional beri aku saran. Tapi di masa depan. Keluarga Ye akan mengirim seseorang ke Jiangcheng untuk mengambil alih endgame kecelakaan. Kalau begitu aku harap kalian bisa saling mengenal. Serahkan apa yang ada di tanganmu. Tutup telepon. Berdiri di sana dengan ponsel di pagi buta. Sudah lama tidak berbicara. Keluarga Ye di ibu kota adalah metode pintu teratas yang sebenarnya di negara sebelah. Legendaris. Raksasa yang mengontrol garis hidup ekonomi bangsa. Dibandingkan dengan Ye Jia. Keluarga Zhao memang lebih buruk dari seekor anjing. Dan mereka tampaknya menyadari keberadaan sistem. Apa yang terjadi di pagi hari? Telepon siapa? Suan King merasakan ada yang tidak beres di pagi buta. Ditanya dengan cemas. Kembali di pagi hari. Kesungguhan di mata menghilang dalam sekejap. Sebagai gantinya adalah kampanye yang lebih hingar-bingar. Benar-benar orang tua yang merasa benar sendiri. Masukkan kembali ponselmu ke saku di pagi buta dan lihat ke utara. Itulah arah ibu kota. Wan King, tampaknya waktu senggang kita telah berakhir. Permainan berikutnya mungkin akan sedikit seru. Sistem dan deteksi bahwa tuan rumah mengalami krisis kelas dunia. Tugas peningkatan sistem rekursor yang memicu. Target serangan adalah sebelum kedatangan keluarga Ye. Bawa kekuatanmu sendiri. Peningkatan jaringan pasukan kekayaan. Hadiah saat ini memprediksi buku pabrik militer teknologi masa depan. Sebuah gambar. Perintah perekrutan untuk masalah ini. Rekrut 100 prajurit genetik yang benar-benar setia. Berjam-jam ketika dana tidak mengalir tanpa batas. Semua konsumsi tanpa memandang jumlah modal. Bukan hanya tidak ada pengurangan. Sebaliknya, rabat 2 kali lipat. Tertawa di pagi buta. Tertawa sembarangan. Tertawa tidak karuan. Ingin bermain blokade ekonomi. Lalu aku akan menggunakan uangnya. Hancurkan lubang di ibu kota keluarga Ye Anda. Tarik tangan Suan King di pagi buta. Melangkah ke Bugatti yang baru saja Anda beli. Habiskan uang. Aku akan menggandakan PDB seluruh Jiangcheng malam ini.